Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita mengucapkan kalimat mulia, kalimat syukur, kalimat berterima kasih kepada Sang Pencipta, satu-satunya yang telah mengurus, menciptakan, mengawasi langit, yaitu Allah, yang telah menjadikan kalimat ini sebagai penyebab seluruh kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi. Dan setiap mukmin sudah semestinya selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rindu, cinta, ketundukan kepada manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Dan juga dialah satu-satunya yang telah membawa kepada kita sampai menjelang hari kiamat nanti hukum dan syariat Allah, dari semenjak diutusnya beliau di umur 40 tahun, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana halal mana haram. Dan pada saat meninggal tentunya kita akan mendapatkan janji Allah surga. Dari suku manapun, jenis kelamin, umur anak-anak ataupun orang tua, semuanya dianjurkan untuk menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan dan dijanjikan kebahagiaan bagi siapapun yang mengikutinya. Dan itu terlihat dalam kehidupan manusia terbaik ini. Kemenangan dalam setiap peperangan, kemenangan dari musuh-musuhnya, kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga, berteman dan bermasyarakat. Juga setiap ada masalah akan mendapatkan solusi yang terbaik. Dan juga sampai Pencipta Allah memerintahkan kita agar selalu mengucapkan salam hormat kepadanya, dan siapapun yang mengucapkan sekali pasti dibalas oleh Allah 10 kali secara langsung atau diberikan rahmat 10 kali. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi, dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke lanjutan dari pembebasan kota Mekah, yaitu Perang Hunain. Perang Hunain. Hunain, teman-teman sekalian, adalah nama sebuah lembah yang berada antara kota Mekah dan kota Taif. Kurang lebih jarak dua kota ini adalah 60 km. Dan Taif, kota yang berada di atas gunung. Dan sampai sekarang masyarakat Saudi menjadikannya sebagai tempat untuk rekreasi di musim panas. Saya pun pernah melewati wilayah ini pada saat masih kuliah di Madinah, dan waktu itu di Madinah derajatnya bisa sampai 50-55 derajat panasnya. Tapi pada saat kami ke wilayah-wilayah ini, ke Taif, setelahnya lagi ada Abha dan Baha, itu siang hari tidur bisa pakai selimut, jadi sejuk tempatnya. Di kota Taif ini ada satu suku namanya Hawazin. Hawazin suku yang sangat besar, artinya menyaingi jumlah Quraisy. Dan Hawazin ini terkenal juga dengan kekuatan perang. Pada saat mereka mendengar muslimin menaklukkan kota Mekah, maka mereka berpikir sebelum diserang kotanya, mereka mau menyerang Mekah. Maka suku Hawazin ini mengumpulkan personel perangnya sampai mencapai jumlah kurang lebih 12.000. Sebagian riwayat menjelaskan jumlah mereka sampai 30.000 orang. Mereka juga memilih, suku Hawazin ini memilih pemimpin mereka yang bernama Malik bin Auf. Malik bin Auf ini umurnya baru 24 tahun, tapi dia memiliki keberanian dan punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya, dan punya keberanian sehingga akhirnya dia dipilih menjadi pemimpin pasukan perang. Semua pecahan suku Hawazin ikut dalam partisipasi dalam perang ini, kecuali dua pecahan suku namanya Ka'ab dan Kilab. Tentu pernah saya jelaskan juga teman-teman sekalian, tradisi orang-orang Arab dari dulu sampai sekarang masih ke bawah, dan ini sebenarnya tidak dilarang dalam agama Islam, karena Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarangnya. Bahkan Nabi SAW cenderung membiarkan itu.
Artinya kalau ada orang punya kedudukan, punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, keturunannya banyak, orangnya pintar, berkumpul semua yang jadi target seseorang di dunia. Seperti misalnya tadi kaya raya, punya keturunan, tampan, ya, pintar, berkumpul semua ini. Maka dia boleh membuat suku sendiri. Dia boleh membuat nama suku sendiri. Walaupun sebenarnya dia kembali kepada suku induk. Jadi misalnya saya bisa mengatakan, atau saya bisa misalnya pada saat mencapai tingkat-tingkat yang tadi itu, kemudian saya mengatakan saya akan membuat suku baru namanya Al-Khalid misalnya. Saya pakai nama saya misalnya. Padahal sebenarnya induk sukunya ada, bahasa lama misalnya, induk yang besar. Seperti itulah tradisi orang-orang Arab ini. Makanya Hawazin induk, tapi pecahan di bawahnya cukup banyak. Dan semua pecahan suku Hawazin ikut dalam peperangan ini kecuali dua pecahan suku Ka'ab dan Kilab. Nabi SAW sudah mendengar informasi ini. Dan beliau memang sudah niat, kalau masih ingat kita review kembali, sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah, beliau memang sudah tahu Hawazin ini suku besar dan berbahaya dan bisa menyerang Madinah. Dan mereka sudah niat mau menyerang Madinah bahkan. Tapi setelah Nabi SAW menembus Mekah, mereka mau menyerang Mekah, mau mengalahkan muslimin di Mekah. Dan waktu Nabi SAW pertama keluar ingin menyerang Mekah, kalau masih ingat saya pernah bilang, Nabi SAW merahasiakan targetnya. Dan cuma ada dua peperangan Nabi SAW yang terang-terangan. Nabi bilang, saya akan menyerang ini, yaitu Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi, yang akhirnya juga ditaklukkan oleh Nabi SAW, sudah kita jelaskan kisahnya. Dan yang kedua adalah Tabuk. Nanti setelah perang Mekah, setelah perang Hawazin ini, akan ada perang Tabuk menyerang wilayah Romawi. Hanya ini saja dua peperangan yang Nabi SAW jelaskan kita akan ke sana. Selain daripada ini, strategi perang Nabi SAW tidak pernah menjelaskan, selalu dirahasiakan. Nah, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, jalur perjalanan pasukan itu menuju ke suku Hawazin. Emang sudah ke sana target Nabi SAW. Namun begitu dekat dengan kota Taif, tempatnya suku Hawazin, Nabi SAW tiba-tiba mengalihkan pasukan ke Mekah. Dan pasukan muslimin tidak ada yang tahu kalau itu akan ke Mekah sebenarnya. Kecuali sahabat-sahabat terdekat kayak Abu Bakar, Umar yang terdekat. Yang lain pasukan tidak mengerti akan kemana. Nabi SAW waktu mendengar ada gerakan Hawazin akan menyerang Mekah, maka beliau memutus mata-matanya SAW ke kota Taif. Dan mata-mata ini beberapa orang memang orang-orang yang cerdas dari kalangan sahabat yang berhasil masuk ke pasukan Hawazin dan mengetahui jumlah mereka, kekuatan mereka, persiapan mereka segala macam. Begitu keluar dari kota Taif, mata-mata Nabi SAW ingin kembali ke Mekah menyampaikan ke Nabi, karena Mekah sudah dikuasai, sudah takluk. Jadi Mekah sekarang sudah menjadi basis Islam seperti Madinah. Hanya saja kondisi Mekah pada saat itu, yang mau masuk Islam diberikan kesempatan, yang tidak mau masuk Islam maka dikasih kesempatan berpikir 4 bulan. Kalau tidak mau masuk Islam 4 bulan harus keluar, kalau nggak keluar maka akan dibunuh. Jadi Mekah harus bersih dari orang-orang musyrik. Tapi kondisinya pada saat perang Hawazin ini masih ada orang-orang musyrik di situ. Termasuk ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini memang dia masuk ke Mekah kembali pada saat sudah melarikan diri, lalu dia mendapatkan jaminan dari Nabi SAW 4 bulan. Namun mata-mata Nabi SAW waktu keluar dari kota Taif menuju ke Mekah, ternyata sebelum tiba di Mekah pasukan Hawazin sudah keluar dari kota Taif, dan mata-mata Nabi tidak tahu itu. Cuma tahu jumlah, tahu persiapan segala macam, tapi tidak tahu kapan pasukan keluar. Waktu sebelum dia tiba di Mekah, melapor kepada Nabi SAW, ternyata suku Hawazin sudah keluar, mau menuju ke Mekah. Nabi SAW pada saat itu menyusun pasukan segera dan niatnya ingin menyerang kota Taif. Belum tahu kalau suku ini sudah keluar dari kota Taif. Musuh suku Hawazin ini, musuh muslimin, sempat beristirahat di sebuah lembah namanya lembah Hunain. Makanya dikenal dengan perang Hunain. Lembah ini sampai sekarang masih ada tentunya.
Kalau teman-teman yang pas lagi ke Mekah, kemudian bisa minta kepada mutawifnya di sana, karena setahu saya insya Allah kalau pakai mobil taksi pribadi segala masih bisa melewati, masih bisa pergi ke kota Taif. Nah, terutama kalau di musim-musim panas biasanya di kota Taif ini ada hasil buah yang manis seperti lima, kurma, bagus kualitasnya. Nah, yang jelas bisa lewat dan tanya mana lembah Hunain. Ada di situ itu lokasi perang Nabi alaihissalatu wassalam. Sebuah lembah yang cukup terjal sebenarnya ya. Bukan dia gunung, turun ke bawah nanti lembah itu sangat luas. Rupanya musuh pada saat itu sudah keluar dan pas tiba di Hunain, mereka beristirahat di situ sebelum pergi ke Mekah. Lembah ini juga dikenal dengan nama lain sekarang Autas, ya, lembah Autas. Di dalam pasukan Hawazim ada satu orang yang sangat tua dan memang dia diseniorkan. Orang ini dari dulu menjadi kepala suku, cuma sekarang karena sudah sangat tua, sudah diganti dengan yang lainnya. Namanya Duraib bin Shumma. Duraib bin Shumma ini teman-teman sekalian umurnya sudah 160 tahun. Sangat tua dan sudah lemah badannya, tapi ahli strategi perang. Maka oleh suku Hawazim ditaruh di dalam geranda, dipikul oleh 4 orang. Ditanya selalu pendapatnya, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Dia selalu mengatur strategi-strategi dari geranda itu. Dan suku Hawazim selalu menang dengan ide-idenya dia. Gitu. Maka dia ikut dalam peperangan ini. Tapi pada saat itu dia bukan memimpin perang, dia hanya diikutkan karena diseniorkan. Pemimpin perang tadi yang umur 24 tahun namanya Malik bin Auf. Ya. Malik bin Auf ini mengeluarkan instruksi unik. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk membawa istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Belum pernah orang berperang di zaman dulu, mungkin sampai sekarang, membawa istri sama anak di kancah peperangan. Tapi ini strategi Malik bin Auf, dia suruh bawa semua. Duraib bin Shumma lagi di kerandanya, dia dengar suara perempuan sama anak-anak. Dia tanya orang sekitarnya, kenapa ada suara perempuan sama anak-anak di pasukan? Kata mereka, ini pendapatnya Malik bin Auf. Dia suruh semua pasukan bawa istri sama anaknya, wajib. Kata dia, panggilkan Malik bin Auf untuk saya. Malik bin Auf masih 24 tahun, ini umurnya 160 tahun gitu. Beda jauh. Anak 24 tahun biasanya masih semangat-semangat, tapi pikirannya masih pendek. Beda dengan orang yang sudah 50 tahun, sudah punya pengalaman hidup, apalagi ini 160 tahun. Ya. Maka Malik pun datang, lalu kata Duraib, hai Malik, apa yang kau buat nih? Kenapa bawa perempuan sama anak-anak? Kata Malik, sederhana, supaya mereka tidak lari. Kalau ada istri sama anaknya, mereka tidak lari. Kata Duraib, kau benar-benar tidak tahu peperangan. Kalau seandainya pasukan kita kalah, maka pasti semua ini jadi rampasan perang, otomatis. Gitu. Dan tidak mungkin ada orang kalau sudah kalah perang masih berpikir mau selamatkan orang lain, nggak mungkin. Pasti mereka akan tinggalkan istrinya, anaknya, jadi korban lebih besar di suku Hawazim. Biar laki-laki saja yang keluar. Rupanya Malik nggak mau dengar, nggak mau dengar. Malik nggak mau pedulikan, akhirnya Duraib mengeluarkan instruksi, pasukan harus kembali, nggak jadi perang, kecuali kalau perempuan sama anak-anak nggak ikut. Malik bin Auf waktu lihat orang-orang sudah mulai pergi, meninggalkan, tidak jadi, mau meninggalkan lembah Hunain kembali ke Taif. Dia lihat ini, dia baru saja dipilih jadi pemimpin perang, namanya jadi rusak nih sekarang. Maka dia lakukan lagi satu perbuatan yang unik pada saat itu. Dia ambil pedangnya di tengah-tengah pasukan, atau pasukan pada mau pulang, kemudian pedangnya dibalik, gagang pedangnya ditaruh di tanah, ujung pedangnya yang tajam ditancapin di dadanya. Sambil dia berkata, demi Allah kalau kalian tidak patuh padaku dan mendengar Duraib, saya akan bunuh diri. Aku akan bunuh diri. Pemimpin-pemimpin suku, karena suku-suku cukup banyak pecahan, suku Hawazin tadi kumpul semuanya. Apa yang kita harus lakukan? Ikuti Duraib atau ikuti Malik nih? Kesimpulan dari musyawarah yang panjang, kita ikuti Malik karena Duraib nggak bisa berperang. Duraib sudah 160 tahun. Kita ikuti saja dia, gitu kan?
Toh juga kita punya pasukan yang besar. Akhirnya mereka pun mengikuti pendapat Malik ini. Malik bin Auf pada saat sudah diikuti, maka Duraib berkata, sungguh walau aku hadir dalam peperangan ini, tapi ketahuilah aku berlepas tangan dan aku tidak seakan-akan tidak menyaksikan apa-apa. Artinya kalau pasukan kalah, semuanya jadi korban nanti, jangan salahin saya. Karena saya dibawa untuk diminta ide, tapi kalian tidak mau dengar. Lalu Duraib sempat bertanya, lembah apa ini? Kata mereka, Hunain. Kata Duraib, tempat yang bagus untuk perang. Karena memang terjal, bisa taruh pemana-pemana di atas bukit, bisa segala macam, bisa buat lubang di padang pasir, banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu ia berkata kepada prajurit-prajurit, panggil lagi Malik bin Auf. Dipanggil kembali. Duraib berkata, bila di pendapatku yang pertama kau tidak terima, maka jangan kau tolak pendapatku yang kedua. Kata Malik, apa itu? Duraib bilang, lembah ini sangat bagus untuk peperangan. Maka buatlah lubang-lubang di padang pasir dengan lubang-lubang di antara gunung-gunung, gitu kan? Untuk taruh prajurit-prajurit di situ. Kata Malik, baiklah, kalau itu saya akan lakukan. Kita akan buat posko-posko pertahanan yang terselip di lembah-lembah itu, sehingga musuh muslimin kalau datang tidak tahu masalah itu. Di sisi lain teman-teman sekalian, itu pasukan tadi musuh. Di sisi lain pasukan muslimin juga sudah mulai bergerak keluar, tapi targetnya menuju ke kota Taif. Dan ini lembah sebelum kota Taif, gitu. Kurang lebih dari kota Taif mungkin sekarang 20-25 km. Dan kejadian ini terjadi keluarnya pasukan muslimin dari Mekah di hari kedua dari bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Setelah Nabi SAW menghabiskan waktu beliau di Mekah 19 hari, maka beliau mulai menggerakkan pasukannya ke sana. Bersama Nabi SAW keluar pasukan lengkap muslimin yang berjumlah 10.000 orang dari Madinah, pasukan inti Nabi SAW, ditambah 2.000 lagi orang yang bergabung, di antaranya mu'allaf dan juga masih ada orang-orang musyrik yang mendapat jaminan. Seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ayahnya mati di perang Uhud, mati di perang Badar. Safwan, kalau masih teman-teman ingat waktu pembebasan kota Mekah, dia sempat dengan Ikrimah bin Abi Jahal membentuk pasukan dan menyerang sisi lainnya pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, lalu mereka dikalahkan. Lalu Safwan melarikan diri. Lalu dijemput oleh sepupunya sendiri Umair bin Wahab al-Jumahi untuk kembali masuk ke Mekah dan dibawa jaminan Nabi SAW boleh dalam keadaan kafir tapi hanya 4 bulan maksimal. Berpikir masuk Islam atau tinggalkan Mekah, bahkan tinggalkan Jazirah Arab pada saat itu. Karena dia dapat jaminan 4 bulan, dia pun ikut bersama pasukan muslimin pada saat itu walaupun masih dalam keadaan musyrik. Jadi jumlahnya 12.000 pasukan muslim. Jadi kalau bertemu dengan pasukan kafir, kalau pendapat pertama tadi pasukan Hawazim 12.000, tapi ada pendapat lain mengatakan sampai 30.000. Kalaupun 12.000 orang berarti jumlahnya seimbang dengan kaum muslimin. Selama ini peperangan muslimin belum pernah berimbang antara jumlah muslim sama jumlah kafir, belum pernah. Selalu jumlah muslim lebih sedikit. Nabi SAW pada saat itu melihat di pasukan yang 2.000 ini yang baru bergabung, banyak di antara mereka tidak punya senjata. Lalu beliau pun mendatangi Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang tadi dapat jaminan 4 bulan itu. Kebetulan dia ini adalah supplier, kalau kita sekarang supplier terbesar peralatan perang, pedang, perisai, ya, segala macam. Ada minjanik itu seperti batu yang dipengtalkan dengan jarak jauh. Dia banyak sekali alat-alat yang dia jual. Maka Nabi SAW mendatangi dia, padahal dia masih dalam keadaan kafir. Kata Nabi SAW, wahai Safwan, berilah senjata untukku yang aku bekal pasukan. Lalu Safwan berkata, apakah ini dengan cara paksa hai Muhammad atau sukarela? Apa karena aku sudah kalah Mekah direbut maka engkau memintanya begitu saja? Atau ini dengan ada maksud, ada sukarela, ada sesuatu ya yang kamu akan tebus, akan bayar?
Kata Nabi SAW, tidak, sukarela, dan saya akan jamin serta saya akan bayar. Kalau ada yang rusak dan segala saya akan bayar. Kalau utuh kita akan kembalikan. Maka Safwan pun setuju pada saat itu. Dan di sini kita lihat bagaimana kemurahan hati Nabi SAW. Padahal ini pemimpin pasukan musuh yang sudah menguasai wilayah itu. Dan Nabi SAW menunjukkan tentang kebenaran dan keadilan Islam, karena sebelumnya kalau masih ingat di Mekah waktu sudah menghancurkan 375 patung termasuk Hubal, ya. Kemudian Nabi SAW berdiri di Bukit Safa, mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu menanyakan apa yang sekarang tradisi jahiliyah semua sudah habis di bawah kaki saya, kecuali pengurusan Ka'bah dan juga jemaah haji. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian lihat saya lakukan untuk kalian? Kata orang-orang Quraisy, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang punya kedudukan di sisi kami. Kata Nabi SAW, pergilah, kalian semuanya bebas. Artinya tidak ada tawanan perang, semua yang direbut ini karena pasukan masuk. Kalau pasukan masuk sebenarnya misalnya lokasi ini dikuasai oleh muslimin dengan pasukan masuk, maka semua ini jadi harta rampasan perang. Rumah-rumahnya, kebun-kebunnya, kendaraannya semua jadi dibagi untuk pasukan muslim. Tapi Nabi SAW untuk Mekah bebasin, tidak ada tawanan perang, tidak ada harta rampasan perang. Berarti otomatis hartanya Safwan kembali ke Safwan otomatis. Nabi SAW tetap pinjam menjalankan janji itu. Jadi tidak diambil walaupun sudah berkuasa. Nabi SAW juga pada saat itu melihat ada di antara prajurit karena tidak punya harta, tidak punya uang, orang-orang miskin, maka beliau pun SAW sempat meminjam beberapa harta dari masyarakat Mekah yang kaya dan mengembalikannya selepas perang Hunain. Nabi SAW pada saat itu menjadikan pengganti beliau di Mekah sebagai gubernur seorang anak muda Mekah yang cerdas dan sudah masuk Islam mu'allaf, namanya Utab ibn Usaid. Utab ibn Usaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW menemukan Utab adalah seorang pemuda Mekah yang kuat secara fisik dan akal cerdas serta berprinsip walaupun ia masih mu'allaf. Utab ini termasuk penduduk Mekah yang kokoh dalam Islam. Di saat Jazirah Arab banyak yang murtad peninggal Nabi SAW. Pasukan muslimin yang 12.000 ini yang paling pertama diutus oleh Nabi SAW dari pasukan bagian depan adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu menyusul pasukan Nabi SAW, lalu menyusul di kiri kanan pasukan yang telah dibentuk oleh baginda Nabi SAW. Tersebar berita di tengah-tengah pada saat pasukan pada saat itu, kami tidak akan terkalahkan dengan jumlah ini. Jadi rupanya para sahabat ini melihat waktu pasukan sudah mulai bergerak 12.000 orang gitu kan. Besar sekali. Belum pernah umat Islam punya pasukan sebesar itu. Kita tahu di Badar cuma 300 orang, di Uhud cuma 700 orang gitu kan. Di perang Ahzab seluruh penduduk Madinah bergerak tapi 1.000 orang. Itu pasukan. Sekarang ada pasukan 12.000, besar sekali. Maka para sahabat ada yang berbangga-bangga dengan jumlah itu. Bahkan mayoritasnya berkata begitu, nggak mungkin kita kalah dengan jumlah sebesar ini. Seperti itulah. Dan sebagian jiwa juga yang masih lemah imannya terpengaruh dengan jumlah ini, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan perlu nanti kita ambil sebuah hukum, misalnya hukum namanya hukum syamata. Syamata itu menganggap remeh orang lain, ini nggak boleh. Termasuk musuh nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Bahkan selalu ada wasiat dari para pemimpin-pemimpin perang dari zaman sahabat sampai tabi'in, regenerasi terus ini. Kalau pemimpinnya orang beriman, maka mereka mengatakan, ingat kalau bertemu dengan musuh jangan pernah mensyamata mereka, jangan pernah menganggap remeh mereka. Oh ini orang kafir pasti kami kalahkan. Jangan pernah ucapin kalimat itu, tidak usah. Yang kalau masih ingat pernah saya bilang, syamata ini masuk ke dalam masalah banyak ya. Di antaranya perbuatan kita sehari-hari. Kata Umar bin Khattab, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lagi jalan, kemudian aku katakan perutnya besar ya, maka aku khawatir Allah membuatku hamil pada saat itu. Artinya tidak boleh sama sekali kita mengucapkan itu. Jadi jangan misalnya kita sehat secara fisik, ada orang sakit atau cacat, oh orang itu cacat. Ini bahaya, kalimat-kalimat ini bisa balik kepada kita. Enggak boleh. Pasukan musuh pun tidak boleh digituin. Bayangkan yang sudah jelas-jelas kita akan perangi. Dan kata para pemimpin-pemimpin muslim dari dulu saling mewasiatkan itu, ingatlah
selalu yang membuat kita menang adalah ketakwaan kita kepada Allah dan kemaksiatan musuh kepada Allah. Jangan pernah sisipkan keimanan kita dalam jihad dengan maksiat, walaupun itu kecil, karena jumlah mereka selalu lebih besar, persiapan mereka selalu lebih matang. Dari dulu kisah jihad ini kalau kita lihat secara histori, selalu pasukan kita lebih sedikit, selalu lebih sederhana senjatanya, gitu kan? Sampai hari-hari terakhir, dimanapun wilayah-wilayah Islam yang diserang di hari-hari kita sekarang oleh orang-orang non-Muslim, kita temukan pasti lebih sederhana senjatanya, pasti lebih sedikit jumlahnya. Emang sudah begitu dari dulu. Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kemenangannya justru karena ketakwaan mereka dan kemaksiatannya orang-orang kafir, musuh. Kalau kita menganggap remeh mereka, kita sedang melakukan maksiat. Maka maksiat dengan maksiat, kalau ketemu walaupun mereka dalam keadaan kafir, kita cuma sekedar menganggap remeh saja, itu sudah bertemu antara maksiat sama maksiat. Dan jumlah secara, berarti yang ditaruhkan adalah jumlah. Otomatis kita akan kalah secara jumlah dan persiapan. Maka yang membuat kita menang makin bertakwa. Kita tahu banyak sekali kisah-kisah berhubungan dengan masalah kemenangan-kemenangan kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit, dan bagaimana mereka saling mewasiatkan tentang poin ini. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kami mendengar di benteng musuh suara-suara yang menghina Allah dan Rasulnya, sementara di pasukan kami sholat malam didirikan dan Al-Quran ditilawakan serta istighfar terucapkan dari lisan pasukan, maka pasti kami akan menang pada hari itu. Pasti kemenangan akan dikasih sama Allah. Seperti itulah. Rupanya pada saat melihat pasukan sebanyak ini, Abu Bakar pun sahabat Nabi yang mulia sempat berkata, demi Allah wahai utusan Allah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Bila kita kalah, maka pasti ada sebab lain. Pasukan sempat melewati sebagian suku Arab yang masih menyembah berhala, dan mereka menjadikan pohon terbesar di wilayah mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah yang Maha Kuat. Sesembahan mereka ini diberikan nama dengan Zatu Anwat. Jadi waktu keluar dari Mekah menuju ke Hunain, ke kota Taif, dan itu Nabi belum tahu kalau di Hunain pasukan ini. Baru lewat sebentar dari kota Mekah, rupanya ada satu suku yang masih menyembah berhala, dan mereka masih sembah pohon. Pohonnya dinamakan Zatu Anwat. Sebagian pasukan yang baru masuk Islam sempat berkata, wahai utusan Allah, buatkanlah buat kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memilikinya. Mereka minta sesembahan selain Allah lagi. Buat juga pohon, karena pohon ini rupanya sama orang-orang kafir itu digantungin pedang mereka, dianggap kalau digantung situ maka pedangnya jadi punya kekuatan, nanti akan bisa mengalahkan musuh. Kalau badannya disentuh di pohon itu akan bisa kebal dan segala macam khurafat. Maka Nabi SAW marah pada saat itu dan berkata, sungguh demi Allah, Allahu Akbar, kalian telah mengucapkan kalimat yang telah diucapkan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Jadi kalau teman-teman masih ingat, saya reviewkan lagi. Nabi Musa alaihissalam, ini pernah saya sampaikan dulu. Nabi Musa alaihissalam waktu berhasil lolos melewati Laut Merah dan Fir'aun ditenggelamkan, itu kan bersama Bani Israel. Bani Israel lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan sama pasukannya. Ribuan orang mati semuanya. Ya, mereka mengapung di Laut Merah itu, mati. Kelihatan, habis semua. Bani Israel lihat. Maka pada saat itu Musa diperintahkan oleh Allah tidak boleh lagi kembali ke Mesir, udah sekarang ke Palestina. Waktu lagi jalan ke Palestina, mereka lewatin ada satu kaum lagi sembah-sembah pohon, gitu. Maka mereka bilang sama Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Buatkan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Maka Musa marah. Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian sungguh kaum yang bodoh sekali. Baru saja Allah selamatkan, kalian minta Tuhan selain Allah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh kalian telah meminta seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Lalu Nabi SAW mengatakan, bertobatlah kepada Allah dengan kalimat ini. Karena orang-orang masih belum paham sebenarnya. Akhirnya Nabi SAW pun beristighfar untuk mereka dan dimaafkan. Saat Nabi SAW tiba di sekitar lembah, Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk mendaki bukit yang tinggi dan memantau keadaan pasukan Hawazin, dan ia tidak boleh pindah dari atas kudanya kecuali sholat dan ada hajat saja. Dan kebetulan memang
Pada saat itu sahabat ini di atas kuda dia di atas kuda naik ke atas gunung tertinggi melihat, dan dia memang melihat ternyata pasukan Hawazin sudah penuh di sekitar lembah, di sekitar gunung-gunung lembah itu banyak dilihat oleh dia. Dan wasiat Nabi SAW, sahabat ini, kamu jangan turun dari kudamu ya, kecuali hanya untuk sholat atau menyelesaikan hajat, mungkin buang air besar, buang air kecil. Setelah itu nggak boleh, duduk saja di situ, standby saja. Sahabat tersebut patuh. Ia terus sampai malam memantau pasukan Hawazin. Ya. Ia turun di malam hari dan melaporkan kepada Nabi SAW. Di sisi lain, pasukan musuh, ya, di pasukan musuh, Duraib bin Shumma tadi yang umurnya 160 tahun dan matanya buta ya, Duraib bin Shumma ini matanya buta, memerintahkan agar seluruh wanita dan anak-anak untuk menunggangi unta dan kuda. Ini perintah Duraib. Panggil Malik bin Auf tadi, lakukan hal yang lain lagi, hai Malik. Semua anak-anak dan semua perempuan naikkan di atas unta dan kuda. Waktu itu mereka bawa banyak sekali kuda dan unta cadangan. Zaman dulu orang kalau berperang, selain kuda sama unta yang dipakai untuk berperang sama musuh, juga ada cadangan ditaruh. Jadi kalau ada kuda yang mati, ada unta yang mati, atau mereka butuh makanan, mereka tinggal menyembelih. Jadi jumlah kuda dan unta yang dibawa itu hampir sejumlah dengan kuda dan unta yang dipakai berperang. Jadi ini pasukan yang sangat besar. Orang-orangnya banyak, hewan-hewan ternaknya banyak, seluruh harta mereka dibawa pada saat itu. Perempuan dan anak-anak dibawa gitu. Duraib berkata, hai Malik, semua kuda-kuda dan unta yang kamu bawa ini jangan kosongin. Suruh setiap unta dan kuda ada anak kecil naik atau ada perempuan naik. Kan orang kalau dari kejauhan teman-teman sekalian, tidak bisa bedain itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa. Karena dari jauh dengan banyaknya pasukan maka kelihatan hitam saja gitu. Ya. Ini salah satu strateginya. Duraib berkata, pasukan musuh tidak akan bisa membedakan apakah wanita, anak-anak yang di atas kuda, di unta atau laki-laki bila diletakkan di bagian belakang pasukan. Tapi syaratnya mereka harus ada di belakang. Strategi ini sempat berhasil karena pasukan terlihat sangat besar, dan sebagian buku sejarah mengatakan sampai jumlah mereka mencapai sekitar 80.000 orang. Karena semua perempuan, semua laki-laki, orang tua, anak-anak harus ikut semua dibawa. Jadi bisa dikatakan kosong tempat suku Hawazin itu, kecuali dua suku tadi, Ka'ab dengan Kilab, yang tidak ikut semua. Jadi jumlah mereka sampai ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 30.000, khilaf di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan sampai jumlahnya 80.000 orang. Pasukan Hawazin sempat bersembunyi di sekitar lembah dan mereka tidak memasuki lembah langsung tapi di sekitar lembah. Malik bin Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang agar tidak ada alasan menghindari peperangan, dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Semua sarung pedang buang. Jadi pedang harus kelihatan dari semua pasukan. Dan ini juga ada pengaruhnya. Kalau ada matahari kena ke pedang, mantul terang, gitu kan. Ini juga untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, Nabi nggak tahu posisi pasukan mereka ada di mana. Karena waktu sahabat ini melihat dari atas, melihat dari jauh saja, ya, tidak ditahu posisi pasnya. Nabi SAW melihat lembah Hunain kosong. Maka beliau memerintahkan 1.000 pasukan, 1.000 orang prajurit dari suku Sulaim. Kalau masih ingat, memang ada suku Sulaim yang bergabung dari Madinah pada saat itu dengan pasukan muslimin untuk menyerang Mekah. 1.000 orang personil semua dari suku Sulaim. Nabi SAW menyuruh pasukan ini dari suku Sulaim, ditunjuk Khalid bin Walid pimpin mereka, turun di lembah duluan. Dan lembahnya terjal sekali, lembahnya terjal. Menuju ke lembah Hunain mengharuskan menuruni pinggiran lembah yang terjal. Pada saat pasukan Khalid bin Walid turun dan pasukan yang lain masih di atas, rupanya orang-orang Hawazin tidak melihat jumlah muslimin yang banyak di belakang. Mereka cuma bilang kalau turun di lembah maka langsung serang. Pada saat pasukan Khalid turun di lembah, tiba-tiba saja Malik bin Auf menyuruh pasukannya menyerang. Keluarlah yang dari sembunyi dalam padang pasir, yang di lubang-lubang gunung, keluar mereka menyerang dengan satu serangan.
Jadi kurang lebih 30.000 orang tadi ya, pasukan laki-lakinya antara 12 sampai 30.000 orang, semuanya menyerang satu serangan. Yang diserang ini 1.000 orang tadi, 1.000 orang yang lagi turun, dan ini posisinya lagi turun, terjal sekali gitu kan. Maka pada saat itu mereka menyerang dengan satu kali serangan dan porak-porandakanlah pasukan ini sampai Khalid bin Walid pun terluka parah pada saat itu. Sementara karena terjal sekali turunnya dan pasukan banyak, Nabi SAW di atas setelah 1.000 orang ini turun, menyuruh pasukan lain nyusul lagi turun. Nah karena terjalnya tempat ini, yang di bawah kena serangan berusaha lari, yang di atas baru turun, akhirnya bentrok pasukan ini. Sampai dikatakan oleh beberapa sahabat, kami belum pernah menyaksikan kekacauan terjadi di pasukan muslimin seperti itu. Jadi yang di bawah banyak yang terbunuh, terluka, yang melarikan diri, tabrakan dengan yang lagi turun, kuda banyak jatuh segala macam, tersebar berita kalau pasukan muslimin dikalahkan. Nabi SAW pada saat itu melihat kejadian, orang semua kocar kacir, Nabi panggil, hai muslimin, kenapa lari? Gitu. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah di bawah diserang, baik, tenanglah, gitu kan. Tapi mereka pergi. Sampai waktu itu diriwayat dikatakan tertinggal Nabi sendiri. Semuanya orang bubar. Gitu. Apalagi yang baru-baru masuk Islam yang mu'allaf, itu dalam buku-buku sejarah dikatakan sudah sampai ke Mekah lari ini. Maka Nabi SAW berkata pada saat itu, kumpullah di sekitarku wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kacaunya, ini 12.000 pasukan dan sudah saling tabrakan, orang teriak dengan suara-suara yang menakutkan, jadi banyak yang kacau balau gitu kan. Ada yang lari kembali ke Mekah, ada yang lari menyelamatkan diri, mengatur strategi, mundur melihat apa yang sedang terjadi dari jarak agak jauh gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpullah di sekitar wahai hamba-hamba Allah. Tapi karena kekacauan yang sedang terjadi luar biasa pada pasukan, maka tidak terdengar lagi suara Nabi SAW karena tidak ada pengeras suara. Orang sudah pada melarikan diri. Para sahabat senior banyak yang tetap bertahan, tapi mereka jauh dari Nabi SAW. Abu Bakar, Umar ini, mereka tidak lari, tapi mereka agak jauh dari Nabi karena Nabi SAW suruh memimpin di sayap kanan, di sayap kiri. Jadi mereka ini lihat pasukan lari, mereka juga suruh tenang, tidak ada yang lari tenang. Nabi SAW tinggal sendiri di depan lembah. Baiklah, sambil diusahakan sama teman-teman. Jadi pada saat itu Nabi SAW tertinggal sendiri. Beberapa sahabat senior ada di cukup jauh dari jarak Nabi SAW. Maka waktu Nabi sendiri dan lagi manggil-manggil, ada satu kejadian kecil di sini. Ada satu orang namanya Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ini, dia rupanya waktu pembebasan kota Mekah, dia pura-pura masuk Islam. Dan dia jengkel karena ayahnya Uthman. Dan dalam riwayat dikatakan yang terkumpul kurang lebih cuma 100 orang pada saat itu dari sahabat-sahabat senior. Nabi 100 dengan Nabi, itu 99 mereka. Waktu itu kebetulan sebelum mereka berkumpul yang 100 orang ini, Nabi SAW melihat Abbas, pamannya beliau radhiyallahu anhu. Pamannya Abbas kan baru masuk Islam waktu mau pembebasan kota Mekah kan. Dan Abbas ini punya suara yang sangat keras. Orangnya tinggi besar, suaranya keras sekali. Salah satu yang dinukil riwayat adalah Abbas ini punya pengembala domba. Pengembala domba kalau bawa domba ke padang pasir jauh gitu untuk cari rumput-rumput supaya dombanya bisa makan. Orang-orang kalau mau panggil pengembala domba balik, dia utus orang pergi cari di padang pasir panggil. Kalau Abbas tidak, naik ke gunung yang tinggi di Mekah, teriak. Sampai suaranya didengar oleh pengembala domba itu. Jadi saking kerasnya suaranya gitu. Nabi SAW waktu lihat Abbas, beliau berkata, hai Abbas, panggillah hamba-hamba Allah semuanya. Dan katakan, wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, di sini utusan Allah. Maka Abbas teriak, suaranya Abbas menggema di lembah Hunain. Menggema di situ, di sekitar bukit-bukit. Besar sekali suaranya. Tetapi pada saat itu karena pasukan sudah terlalu banyak yang berserakan, maka yang mendengar suara Abbas ini
Dan seperti Abu Bakar, Umar ini semua tadinya tidak tahu di mana posisi Nabi karena kocar-kacirnya pasukan. Tapi karena ada suara Abbas mereka jadi tahu. Berkumpullah tadi di situ sekitar 100 orang. Dan itu pun waktu Abbas pertama teriak karena kocar-kacirnya pasukan jadi masih sedikit yang datang. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, panggillah untukku para pembaiat di bawah pohon. Masih ingat nggak baiat Ridwan? Baiat Ridwan. Nah, senyap suara artinya tidak tahu. Lalu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, ya, sempat Utsman bin Affan ditahan oleh Abu Sufyan di Mekah, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu membaiat 1398 orang, 1397 orang dibaiat di bawah pohon dengan cara Nabi SAW memegang tangan mereka, salaman, mereka mengatakan, kami tetap janji setia, hidup mati bersama anda ya Rasulullah. Namanya baiat, kesepakatan pada saat itu yang diberikan kepada Nabi SAW, hidup mati bersama. Dan yang membaiat Nabi di bawah pohon semuanya dapat jaminan surga. Sudah kita sebutkan di kesepakatan Hudaybiyah pada saat itu riwayatnya. Maka Nabi SAW bilang kepada Abbas, Abbas, panggil orang-orang yang di bawah pohon. Katakan, wahai pembaiat Ridwan, kumpullah. Maka Abbas pun memanggil, wahai para pembaiat di bawah pohon, mana baiat kalian? Sebagian yang hadir di baiat Ridwan sempat mendengar dan akhirnya mereka kembali ke medan perang. Sebagian mereka menceritakan bahwa saat Nabi SAW memanggil pembaiat di bawah pohon, sebagian mereka sedang berlari, tidak bisa lagi berhenti kudanya yang sedang berlari kencang, maka ia pun loncat dari atas kudanya dan kembali ke kancah peperangan. Karena dengar suara Abbas, mereka ini adalah para pembaiat Ridwan. Ingat janji kalian, sudah katanya hidup mati bersama saya. Mana nih? Maka saking kencangnya mereka melarikan diri dari peperangan sampai ada yang kudanya nggak bisa lagi ditahan. Caranya dia loncat dari kuda, kudanya dibiarin lari. Karena begitu dengar kata-kata baiat Ridwan, ini pengkhianatan nih kalau nggak kembali. Maka mereka pun akhirnya kembali, sebagian besar mereka kembali. Akhirnya berkumpullah di sekitar Nabi SAW 100 orang saja, ya. Dan sebagian sahabat menggambarkan 100 orang yang berkumpul di sekitar Nabi SAW yang dipimpin oleh Nabi sendiri menghadapi pasukan musuh 30.000 orang. Tapi mereka bagaikan angin topan yang tidak bisa satupun dari suku Hawazin mendekati mereka, apalagi melawan. 100 orang ini Allah berikan kekuatan yang luar biasa melawan 30.000 orang, ini bukan main-main. Kalaupun riwayat yang pertama kita ambil jumlah Hawazin 12.000, maka tetap 12.000 besar. 100 orang bisa buat apa gitu? Tapi 100 orang ini sama sekali tidak pernah, tidak bisa ditembus. Dan uniknya di antara 100 orang itu ada 2 wanita. Ada Ummu Umarah dan Ummu Hakim. Ummu Umarah masyhur, Nusaybah binti Ka'ab, yang setiap kali ada jihad Nabi SAW, dia selalu membangunkan, memotivasi suami dan anak laki-lakinya. Semua harus ikut jihad. Dan beliau lah yang kata Nabi SAW waktu di perang Uhud, dimanapun anak panah Quraisy terarahkan kepadaku, aku temukan Ummu Umarah mematahkan dengan pedangnya. Jadi wanita yang luar biasa. Ikut 2 orang ini. Ummu Umarah berkata, radhiyallahu anha, wahai utusan Allah, apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kancah peperangan? Perempuan. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, izinkan kami menghukum semua yang lari mati semua. Penggal aja lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak perlu, biarkan saja mereka. Sementara Ummu Hakim siap dengan pedang di tangannya, ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan pedangmu itu wahai Ummu Hakim? Maka Ummu Hakim berkata radhiyallahu anha, bila aku menemukan siapapun dari kaum musyrik itu akan aku sobek perutnya. Kata Ummu Hakim. Jadi di kancah peperangan berbeda bahasa-bahasa yang digunakan, karena kondisinya memang dengan emosi, dengan keadaan dan segalanya. Pada saat lagi genting, pertolongan Allah pun datang, para malaikat ya, diutus oleh Sang Pencipta Allah turun dari langit pada saat itu. Kaum muslimin yang sempat hadir, yang 100 orang ini menyaksikan. Pada saat itu langit gelap sekali. Langit gelap, berwarna hitam tiba-tiba. Tapi bukan mendung, seperti ada kumpulan ya, di dalam beberapa riwayat dikatakan seperti lebah-lebah berwarna hitam yang kemudian turun ke lembah,
tumpah seperti hujan, gitu kan, turun ke lembah. Di tengah-tengah kaum muslimin, karena banyaknya turun, pada saat mendekat, muslimin melihatnya lembah kecil, gitu ya. Tapi yang turun di pasukan musuh itu besar sekali, ya. Malaikat yang turun, gitu kan. Maka para sahabat yang hadir mengatakan, kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam itu yang menempel di badan salah seorang di antara kami, karena begitu turun melekat, gitu kan. Kami coba membersihkan dulu, tapi di pasukan musuh udah nggak bisa bergerak mereka sama sekali. Semuanya, tidak ada satupun musuh kecuali turun padanya malaikat ini. Sementara kaum musyrikin banyak melihat pasukan kuda putih, di atasnya ada laki-laki yang sangat banyak dan berbadan kekar, juga bercahaya putih. Saat melihat itu, maka seluruh Hawazim ketakutan dan mereka pun akhirnya porak-porandakan. Seluruh lembah penuh dengan ghanimah pada saat itu, penuh dengan harta-harta mereka, mereka tinggalkan, lari semuanya. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan mengejar musuh. Yang 100 orang ini kejar itu, yang bisa ditangkap, tawan mereka. Nah, mereka berlarian, gitu kan. Kalau masalah bagaimana malaikat melakukan apa, belum kita temukan. Saya SAW belum temukan riwayat apakah ada malaikat yang turut membunuh musuh, apakah hanya sekedar menakut-nakuti mereka. Intinya pasukan musuh melarikan diri semua. Sebagian besar pasukan yang melarikan diri mulai kembali bergabung dengan pasukan muslimin. Yang lari dari muslimin mulai kembali lagi, mulai melihat ternyata saling panggil-memanggil, mereka hanya kembali lagi semua. Jadi yang 12.000 ini kembali lagi semua pasukan muslimin. Dari sisi musuh, Malik bin Auf, pemimpin Hawazin yang tadi 24 tahun itu, juga melarikan diri. Dan ia mulai mengumpulkan kembali pasukannya setelah jauh dari lembah, mulai dikumpulin kembali. Pada waktu yang bersamaan muslimin juga sudah berkumpul dan Malik melihat mereka mendekat. Lalu ia sempat bertanya, dari suku mana muslimin yang berkumpul itu? Karena tadi kan suku yang pertama turun di lembah Sulaim, lebih banyak luka korban, itu berkumpul lagi kembali. Kata pasukannya dari suku Hawazin, itu dari suku Sulaim. Kata Malik, nggak usah khawatir, nggak ada masalah mereka itu, bukan sesuatu yang berat untuk dilawan. Terus saja berkumpul dan perkuat barisan. Semua yang lari dari lembah Hunain, pasukan Hawazin suruh kumpul di sini. Bentuk lagi pasukan kembali. Pada saat itu teman-teman sekalian, suku Sulaim meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi waktu dulu cara mengenal ini suku pasukan ini dari suku mana, mereka punya ciri khas. Kalau suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di kepala kuda, ya. Jadi tempat taruh busur panah, sabuk, pedang, ya, itu mereka taruh di bagian kepalanya kudanya. Jadi kalau dia mau tarik pedang, dia bisa tarik pedang, gitu kan? Diikat di kepala kuda, tapi dua mata kuda tidak tertutup, di bagian hidungnya saja, memanjang gitu ya. Baru mereka tarik pedangnya, seperti itulah. Makanya waktu Malik bin Auf tanya, suku mana itu? Mereka bilang itu dari suku Sulaim, karena cirinya adalah seperti itu. Selang waktu berdatangan lagi pasukan muslimin. Malik bertanya, dari suku mana muslimin itu? Pasukan berkata, itu para sahabat Muhammad dari penduduk Madinah, maksudnya orang Ansar. Dan orang Ansar biasanya meletakkan cemeti panah mereka, nah, itu pada bagian belakang kuda. Jadi dibuatin kayak karet, kayak kulit mengelilingi bagian perut belakang kuda dekat ekornya. Di situ mereka taruh tempat busur-busur anak panah mereka. Itu orang-orang Ansar. Maka Malik mengatakan, tidak usah khawatir, tetap kumpulin kekuatan, karena kita masih bisa menghadapi itu. Selang beberapa waktu, datang lagi kelompok dari muslimin yang ketiga bergabung dengan pasukan muslim, mulai jadi tambah banyak ya, untuk menyerang, mengejar mereka. Karena Nabi SAW perintahkan siapapun yang bergabung dari pasukan muslim, kejar musuh ya, jangan sampai mereka susun kekuatan lagi. Dan mereka meletakkan cemeti mereka pada kuping kuda. Jadi kuping kuda, diikat kuping kudanya kiri kanan dengan kulit ya. Kemudian di tengah-tengah ikatan kulit itu dijatuhkan cemetinya, jatuh di leher kuda. Jadi seperti bergantung pada kuping kuda itu. Lalu Malik berkata kepada pasukannya, siapa mereka? Maka pasukannya menjawab, sahabat Muhammad dari penduduk Mekah. Maka sempat Malik melihat ada satu orang di pasukan Mekah. Dia mengatakan,
siapa yang menggunakan imamah warna kuning itu? Jadi rupanya begitu tiba pasukan Muhajirin Mekah, ada pemimpinnya, ada orang di depan pakai imamah warna kuning. Kata pasukannya, itu Zubair bin Awam. Maka kata Malik, sekarang larilah. Jadi dari tadi Malik ini tidak takut dengan pasukan, tapi takut sama Zubair. Karena Zubair bin Awam kisahnya banyak. Di antara sudah teman-teman ingat, kenang di Khaybar, bagaimana dia membunuh orang Yahudi, pasukan prajurit Yahudi yang tingginya seperti pohon kurma, ya. Yang luar biasa, dan dia sangat jeli. Dia kalau dia suka pakai, dia selalu taruh pedang dua di pundak kiri kanannya, dan dia punya tombak yang itu ukuran kalau kita sekarang mungkin 1 meter ya. Tombak diruncingkan di ujung kanan, di depan dan belakangnya. Itu khusus untuk membunuh musuh yang susah, gitu. Dilempar sama dia. Makanya dia pernah melempar Abu Kabs, ya kalau masih ingat. Dia membunuh dengan cara Abu Kabs ini cuman yang celah kelihatan cuma ininya saja. Antara hidung alisnya sama alisnya, yang lain semua besi dari kepala sampai kaki. Maka Zubair sempat melempar tombak kecil itu tembus di sini ke otaknya, saking jelinya gitu ya. Dan dia terkenal, Zubair ini dia bukan termasuk orang yang lari ya, dia termasuk orang yang ada di sudut-sudut pasukan yang hanya bergabung dengan Nabi SAW. Karena sahabat-sahabat senior dari saya bilang mereka tidak lari, mereka bergabung di situ. Zubair juga punya tradisi kalau dia menyerang, kalau musuh lagi mau berperang, kecuali kalau ada instruksi disuruh di belakang. Kalau ini pasukan musuh, ini pasukan muslimin. Dia tidak bergabung dengan pasukan muslimin, dia berada di depan musuh. Nunggu kalau pasukan muslim takbir, dia serang duluan sendiri. Terus dia serang sampai ke belakang pasukan, baru dia kembali lagi. Kalau mati ya mati sudah. Jadi saking beraninya luar biasa gitu. Malik bin Auf sempat melarikan diri ke wilayah Lai namanya, wilayah Lai, dan ini benteng terkuat di wilayah Taif pada saat itu. Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, cari untukku Khalid bin Walid, karena kan tadi Khalid bin Walid turun pasukan pertama dengan Sulaim, luka parah. Khalid bin Walid ini sudah luka parah karena tiba-tiba dia di depan, begitu diserang, kemudian berusaha untuk coba mundur, pasukan di belakang pada berjatuhan. Jadi Khalid bin Walid ini sempat dalam beberapa riwayat dikatakan terinjak dengan kuda lah, segala macam, musuh menebasnya, tapi masih hidup, luka parah. Waktu ditemukan dalam kondisi seluruh tubuhnya luka dan sangat lemah, artinya orang yang sudah menuju ke sakarat ini, cuma ajalnya belum datang, radhiyallahu anhu. Nabi SAW melihatnya, lalu Nabi SAW mengusap dengan ludahnya. Nabi SAW meludahi lalu mengusapnya. Tapi ini ludahnya siapa? Nabi SAW. Tidak usah coba-coba. Maka semua luka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tadi, di wajahnya, di lehernya, di dadanya, semua luka. Kakinya yang luka, bahkan sempat patah dalam beberapa riwayat. Semuanya diusap oleh Nabi SAW, sembuh. Dan uniknya, dalam seketika Khalid bin Walid tiba-tiba bisa berdiri. Dan Nabi SAW suruh mengatakan, bangun, pimpinlah pasukan. Maka Khalid pun bangun pada saat itu. Dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW yang terjadi di Lembah Hunain. Pada Khalid bin Walid sudah parah sekali pada saat itu. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Duraib bin Shumma, masih ingat tadi, umur 160 tahun yang buta matanya. Salah satu yang melarikan diri, tapi karena dia buta, dia nggak tahu mengarahkan untanya kemana. Maka lari begitu saja untanya. Salah satu prajurit muslim namanya Rabi'ah bin Rufai'i. Rabi'ah bin Rufai'i al-Aslami, dari suku Sulaim tadi ya. Rabi'ah bin Rufai'i muslim berhasil menangkap unta Duraib. Dan dia mengira bahwa di dalam kotak yang berada itu adalah wanita. Kan Duraib di atas unta, tadinya kan dipikul 4 orang. Waktu pasukan sudah mulai menyerang, dia diletakkan kotak gerandanya di atas unta. Dan tali untanya ada di situ, dia tinggal sentak jalan. Tapi dia ada di atas geranda. Si Rabi'ah ini mengira yang ada di atas geranda ini perempuan. Padahal ada Duraib, ini otak peperangan gitu kan. Rabi'ah kaget pada saat mendengar suara Duraib, ternyata laki-laki. Rabi'ah lalu menurunkan kotak itu, gerandanya diturunkan gitu kan, di atas unta dan membuka tirai, ternyata Duraib di dalamnya. Rabi'ah karena belum punya pengalaman dalam membunuh gitu kan,
Rabi'ah ini masih muda, umurnya masih di bawah 30 tahun dan belum pengalaman membunuh orang. Orang kalau sudah terbiasa ikut perang, tahu cara membunuh cepat, gitu. Tahu titik-titiknya di mana, tahu mengarahkan pedang. Rupanya Rabi'ah tidak pengalaman. Maka dia waktu dia Duraib, dia tidak tahu ini Duraib siapa. Bagi dia ini musuh. Maka ditebaskanlah pedangnya, tapi hanya kena ke lengannya Duraib. Lengan tidak membunuh kan? Dan Duraib ini disebutkan dalam riwayat memang sudah sangat tua, 160 tahun, tapi badannya keras, tulang semua, orangnya kurus, tulang. Saking kerasnya sampai pedangnya Rabi'ah tidak berpengaruh. Kena ke lengan tapi tulang, nggak berpengaruh gitu. Jadi kisah unik sebenarnya. Maka pada saat itu, ya, karena Duraib selama hidupnya ya 100 tahun sekian disebutkan dalam riwayat itu perang, tiap saat perang. Jadi sudah biasa tertebas pedang segala macam, sudah kebal. Maka Duraib berkata, siapa namamu hai anak muda? Karena Duraib orang buta, nggak tahu. Gitu. Tapi dia tahu ini pasti musuh orang Islam gitu. Rabi'ah bilang, Rabi'ah namaku. Kata Duraib, bukan begini caranya membunuh wahai anak muda. Lalu yang unik apa? Duraib ajar Rabi'ah. Dia bilang gini, begini caranya. Lalu Duraib mengajarkan caranya dan dia berkata, wahai anak muda, jangan pakai pedangmu ini karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh. Rupanya pedangnya sempat diambil oleh Duraib, sini pedangmu. Kan dia buta jadi Rabi'ah kasih. Kalau mau bunuh itu begini caranya, tusuk begini, tebas di sini gitu. Diajari. Terus dia pegang pedangnya rupanya Rabi'ah ringan. Kata dia, ini pedang nggak bagus ini. Ada pedang saya di belakang unta, ambil. Ambil pedang itu. Begitu diambil. Nah ini pedang, gunakan seperti cara begini gitu. Lalu uniknya, si Duraib bilang, ini pedang ambillah. Coba praktekin. Maka Rabi'ah praktekin ke Duraib, ditusuk, ditebas. Dan pada saat itu Duraib mati akhirnya. Unik ya, belum pernah ada orang begini. Orang yang super goblok gitu. Walaupun ahli perang tapi luar biasa gitu. Kok dia kasih pedang musuh suruh bunuh dia dan ajarin caranya lagi gitu. Atau mungkin sudah bosan hidup kali. Sudah tua soalnya. Kemudian Duraib, rupanya Duraib ini mengenal ibunya Rabi'ah. Dengan dia kenal ayahnya. Maka dia bilang, pada saat akan mempraktikkan mau membunuh Duraib, Duraib bilang, nanti bila kau ketemu sama ibumu, katakanlah, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kata Duraib begitu, bilang nanti sama ibumu ya, bilang kenanglah bagaimana wanita dulu terselamatkan. Selesai membunuh Duraib, Rabi'ah pulang dan menyampaikan kepada ibunya, balik ke Mekah, lalu dia balik ke suku Sulaim, lalu dia berkata, saya membunuh orang tua, namanya Duraib. Dan dia mengajarkan saya membunuh, tapi dia wasiatkan kepada saya kalau ketemu sama anda ibu, katakan kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Tiba-tiba ibu Rabi'ah menangis, gitu kan? Lalu Rabi'ah bertanya, ada gerangan apa? Kenapa anda menangis wahai ibu? Kata ibunya, dulu di masa jahiliyah, karena ibunya sudah masuk Islam sekarang. Ibu beserta sebagian besar keluarga dari kalangan ibu, ya kalangan saya, tertawan dan Duraib yang sempat menyelamatkan kami. Sebagian riwayat menyebutkan umur Rabi'ah tadi yang saya bilang sekitar 20 tahun sekian, belum 30 tahun. Ada riwayat menjelaskan umurnya masih 16 tahun. Masih anak-anak, belum ngerti gitu. Rabi'ah menjawab, aku benar-benar tidak mengerti mengenai hal itu. Nah, lalu selesai. Nah, ibunya juga sudah diam karena memang Duraib dalam keadaan kafir. Cuma itu kisah sedikit yang terselipkan di Hunain. Dan ini tidak semua buku sejarah menyebutkan. Terkumpul pada saat itu ghanimah dari harta rampasan perang di lembah Hunain sekitar 40.000 domba. Karena semua harta mereka dibawa kan. 40.000 ekor domba dan 24.000 unta. Serta ada 8.000 wanita, ada anak-anak 10.000. Sebagian athar menyebutkan yang kalau menilai jumlah mereka sampai 80.000, itu jumlah wanitanya saja sudah 30.000, jumlah anak-anaknya juga sekitar ya 20.000 dan sisanya pasukan laki-laki. Jadi jumlah mereka sampai 80.000 tadi. Dan juga
didapati emas dan perak yang sudah tidak bisa lagi dihitung jumlahnya. Karena semua harta dibawa pada saat itu. Seperti yang dikatakan oleh Duraib sebelumnya, yang kalah pasti tidak akan bisa membawa apapun. Nabi SAW kembali mengumpulkan seluruh pasukan muslim dan memerintahkan seluruh ghanimah dikumpulkan ke sebuah wilayah namanya Ji'rana atau Bi'rana. Ya. Tentu wilayah ini sekitar kurang lebih 30 km dari kota Mekah sekarang. Ya. Nabi SAW memerintahkan Hudail ibn Warqa Al-Huzail ya, yang memimpin dan menjaga seluruh ghanimah dengan pasukan yang sudah diatur oleh Nabi SAW. Jadi kurang lebih yang jaga ghanimah waktu itu jumlahnya sekitar 700 sampai 800 orang. Karena banyak sekali ghanimah ini. Diutuslah pasukan muslim untuk menjaga. Lalu Nabi SAW menggerakkan pasukan menuju ke wilayah Taif. Sekarang kejar. Intinya Hawazin kejar sampai ke sana. Saat tiba di kota Taif, Nabi SAW memerintahkan agar kota Taif dikepung. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar seseorang sahabat yang bernama Yazid bin Zum'ah radhiyallahu anhu agar bernegosiasi dengan masyarakat Taif, menawarkan mereka Islam. Bila mereka nolak maka upeti, kalau mereka nolak maka terjadi peperangan. Pada saat mendekati benteng, ada satu musuh dari suku Hawazin ada di benteng kota Taif ini bernama Huzail bin Abi Syarah. Dia waktu lihat Yazid mendekat, maka dia membunuh Yazid, dan utusan tidak boleh dibunuh. Sebenarnya tidak boleh dibunuh karena dia bukan datang mau berperang, mau negosiasi, gitu kan? Sama kalau kita sekarang duta ya. Duta itu membunuh duta berarti memerangi negaranya sebenarnya. Makanya biasanya kalau terjadi peperangan di satu negara, biasanya negara itu menyelamatkan duta-dutanya dulu nih. Nabi SAW pada saat itu hanya ingin mengetahui tentang kondisi kota Taif dan ingin bernegosiasi. Walaupun sebenarnya beliau sudah siap untuk berperang, gitu kan? Beliau masih berharap tidak usah terjadi peperangan lah, karena ini ingin ditawarkan Islam. Pada saat Nabi SAW mempersiapkan pasukan Muslim, Huzail ibn Abi Syarah tadi yang membunuh Yazid utusan Nabi SAW mau menunjukkan kehebatannya kepada masyarakat Taif. Tuh, saya sudah bunuh utusannya muslimin, sekarang saya akan keluar. Dia keluar pakai kuda dengan harapan nanti dia mau memantau pasukan muslimin dari dekat, mau dengar pembicaraannya apa, lalu dia kembali ke dalam benteng. Tapi rupanya pada saat dia lagi masuk ke pasukan muslimin, mendekat pasukan muslimin, ada Yaqub bin Zum'ah, adiknya Yazid bin Zum'ah tadi yang dibunuh. Dia lihat, oh ini pembunuh kakak saya. Ditawan lah ya, si Yazid, si siapa namanya tadi? Si Huzail ini ya. Huzail bin Abi Syarah ditawan. Nabi SAW lalu memberi kesempatan pada Yaqub membalas kematian saudaranya. Setelah Yaqub berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, ini Huzail, pengkhianat sekaligus pembunuh saudaraku. Maka izinkan aku membunuhnya. Maka Nabi SAW juga mengizinkan. Dan ini pelajaran juga kalau pengkhianat boleh dibunuh, karena bahaya. Kalau dia diloloskan maka dia bisa berkhianat yang kedua kali. Beberapa dari pahlawan muslimin mulai menyerang benteng tapi gagal. Karena penduduk kota Taif menghujani mereka dengan anak-anak panah. Karena mereka kan menolak negosiasi tadi ya. Maka sudah boleh berperang. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh wilayah benteng Taif ditanamkan tombak-tombak dan anak-anak panah agar penduduk ya mereka tidak bisa keluar. Riwayat lain menjelaskan, ada athar yang menjelaskan Nabi SAW menyuruh menggali lubang lalu menancapkan tombak di situ sama anak-anak panah. Jadi yang keluar itu cuma runcingnya saja. Tujuannya seperti kalau kita sekarang ranjau ya. Tujuannya supaya mereka nggak bisa lewat, pasti kena, gitu. Pasti kena kaki-kaki mereka, kena penuh. Jadi anak-anak panah semua runcing-runcingnya sama tombak-tombak itu semua penuh. Jadi tempat untuk keluar dari benteng mereka nggak bisa, harus lewat itu sangat besar. Semua tombak di pasukan dilakukan. Sebagian athar menyebutkan Nabi SAW waktu itu sudah menggunakan beberapa besi-besi yang memang sudah ada. Karena kan waktu pembebasan Khaybar ada banyak senjata-senjata perang yang didapat, masih ingat ya? Bagaimana didapatkan alat untuk menghancurkan tembok, bagaimana ditemukan juga seperti tangga yang mereka disusun tinggi untuk ditempelkan di tembok musuh lalu bisa naik ke atas dan seterusnya lah.
Maka pada saat itu pun Nabi SAW memerintahkan agar semuanya itu ditanam, lalu perkebunan kota Taif yang berada di luar benteng itu ditebang. Abdu Yalail, pimpinan kota Taif, yang dahulu pernah mengusir Nabi SAW waktu pertama Nabi di Mekah ditolak, lalu kemudian datang ke Taif mau berdakwah. Kalau juga teman-teman masih ingat kan sempat diusir. Yang usir adalah Abdul Yalail ini. Lalu dia berkata, ngirim surat kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, apa urusannya peperangan dengan perkebunan kami? Bila kalian menang, maka perkebunan tersebut jadi hak kalian, dan bila kalau kalian kalah, maka tetap menjadi hak penduduk kota Taif." Akhirnya Nabi SAW memberhentikan untuk menebang pohon-pohon kurma mereka. Sebenarnya teman-teman sekalian, pemimpin kota Taif yang sebenarnya adalah Urwah bin Mas'ud. Jadi Abdul Yalail ini kayak wakilnya saja, pengganti dia. Urwah bin Mas'ud pada saat itu lagi pergi ke negeri Syam, tepatnya di kota Jarash. Di situ khusus untuk mempelajari alat-alat perang yang baru. Kalau kita sekarang senjata apa sih yang paling canggih dipelajari, seperti itulah. Pada saat itu dia lagi di luar negeri Syam, maka Abdul Yalail yang memimpin. Di sisi lain teman-teman sekalian, di pasukan Muslim masih ada orang yang unik juga, ya, dan dikenal orang yang bodoh tapi masuk Islam dia. Uyainah bin Muhsin, masih ingat gak? Hah? Lupa juga. Jadi harus selalu direview ini. Uyainah bin Muhsin ini yang waktu Nabi mau perang Khaybar dia sempat bawa pasukannya untuk membantu orang-orang Yahudi, tapi akhirnya dia datang masuk Islam, dan waktu mau pembebasan kota Mekah dia sempat buat masalah. Tidak suku Sulaim masuk Islam 1000 orang, dia tidak sempat bawa pasukannya, gitu kan. Uyainah bin Muhsin menawarkan diri, dia masuk Islam mu'allaf tapi masih lemah imannya pada saat itu. Dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya bernegosiasi sama masyarakat Taif. Mereka kenal saya masuk ke sana, saya negosiasi. Kalau saya mereka tidak bunuh pastinya." Kata Nabi SAW, "Baik, silakanlah pergi ke sana." Maka pada saat dia datang ke sana, tentu ini Uyainah bin Muhsin pimpinan suku Ghatafan, ya, suku besar juga di Jazirah Arab. Maka Nabi SAW mengatakan, "Silakan kalau mau pergi." Kata Uyainah, "Kalau mereka membunuhku ya Rasulullah, pasti Ghatafan akan menyerang mereka." Pada saat Uyainah masuk ke dalam benteng, uniknya, ya, dan dia waktu minta izin pemuka Taif mengizinkan karena tahu siapa dia. Lalu ditanya, "Apa berita yang kau bawa?" Orang-orang Taif bertanya kepada Uyainah. Uyainah sudah jadi, sebenarnya dia posisi sahabat, sekarang sudah masuk Islam. Ya. Apa yang dia bilang? "Ketahuilah bahwa pasukan muslimin sangat lemah, gitu kan? Dan jangan pernah kalian menyerah. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri kalau di Hunain, di awal peperangan kalian telah mengalahkan mereka? Maka sekali lagi bertahanlah. Kan kalian ahli perang, kalian memiliki benteng yang kokoh, pasti kalian menang." Aneh ini, Muslim tapi begini sifatnya gitu. Ya. Waktu Uyainah kembali ke pasukan muslimin, Nabi SAW tanya dia, "Bagaimana hasil negosiasimu? Apa yang kamu bawa?" Kata Uyainah, "Wahai utusan Allah, sungguhnya aku telah menakut-nakuti mereka." Bohong ini. Aku telah menakut-nakuti mereka, gitu ya. Lalu berkata kepada mereka, "Siapa kalian sampai ingin melawan Muhammad? Apakah kalian tidak melihat bagaimana pasukan muslimin telah menaklukkan Khaybar dan akhirnya Khaybar menyerah?" Gitu. Nabi SAW mengatakan, "Apakah itu benar yang kau ucapkan, hai Uyainah?" Nabi SAW tahu nih wahyu. Dia bilang, "Iya Rasulullah." Masih tetap bohong gitu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah berdusta, tapi engkau telah mengucapkan begini dan begitu." Ya. Jadi semua perkataan Uyainah diulangi oleh Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW, saat Uyainah sadar bahwa Nabi SAW mengetahui semua gerak-geriknya maupun walaupun dia lagi diam, Nabi bisa baca apa yang sedang dia ucapkan, dan akhirnya terbongkar kedoknya. Waktu itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Umar begitu dengar, ambil keputusan, henuskan pedang, ditaruh di leher Uyainah duluan. "Ya Rasulullah, tinggal izinkan, ini iris." Ini orang gila ini. Masa pergi ke sana bukannya ajak musuh masuk Islam malah dikatakan kita lemah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Biarkan saja dia, hai Umar, agar jangan orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya.
Ini penting sekali teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW menjaga nama baiknya. Artinya umat Islam perlu tahu ini ada kaum munafikin, ini ada orang yang masih lemah imannya segala macam, tapi tidak perlu dibunuh, nggak usah dibunuh. Tapi umat Islam sudah tahu, oh ini si fulan kualitasnya begini, sudah tahu. Karena memang yang didahulukan adalah orang-orang yang bagus keimanannya gitu kan. Nggak usah nanti orang bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Dan memang dalam sejarah tidak pernah Nabi SAW membunuh sahabatnya satupun. Ya. Kecuali betul-betul orang yang mungkin berzina sementara dia dirajam, itu lain. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sudah tidak sabar. Karena Abu Bakar orang yang sabar sekali. Abu Bakar itu jarang ambil keputusan untuk keras gitu kan. Pada saat itu berkata pada Uyainah, wahai Uyainah, apakah engkau mengucapkan aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad benar-benar hambanya dan utusannya? Ditanya. Uyainah, lalu kau mengakukan itu? Maka Uyainah mengatakan, aku minta maaf ya Rasulullah, gitu kan. Karena jiwaku masih lemah, aku belum masuk iman dalam hatiku, apalah segala macam, membela dirinya. Khalid bin Walid pada saat itu kemudian keluar menghadap ke benteng musuh seraya menantang mereka untuk duel. Sudah selesai kajian Uyainah, sekarang Khalid bin Walid inisiatif dia, karena Nabi SAW suruh serang sekarang, pakai cara apapun serang benteng ini. Khalid bin Walid keraskan suaranya, duel, siapa yang mau duel? Tidak ada seorang pun keluar berani menghadapi Khalid bin Walid karena mereka tahu siapa Khalid bin Walid, punya kekuatan waktu masih di Mekah, tahu siapa dia gitu. Terus saja Khalid bin Walid menantang mereka sampai akhirnya Abdul Layail, pemimpin kota Taif, mengirim surat kepada Khalid berkata, wahai Khalid, walaupun engkau berdiri di tempatmu itu setahun, tidak ada yang akan keluar melawanmu. Beberapa sahabat lain lalu membawa benteng kayu mereka, manjanik tadi, ya. Ada yang mengatakan manjanik itu kayu yang bisa melemparkan batu dengan jarak jauh menghantamkan tembok, atau ada yang mengatakan juga seperti kotak besar di bagian depan dilapisi dengan kulit hewan yang kering, tapi dari dalam itu ada tangga-tangga untuk naik. Jadi seukuran dengan tingginya benteng, biasanya 10 meter, 15 meter. Ditempelin di tembok lalu kemudian naik dari situ. Sebagian sahabat membawa ini dari Khaybar, dibawa sampai ke perbatasan kota Mekah, dibawa di Taif juga dibawa. Mereka membawa manjanik ini yang di bagian depannya ditempeli kulit hewan yang kering dan dibasahi air. Ya, dibasahi air. Kenapa? Karena kalau kulitnya nggak dibasahin air, biasanya cara melumpuhkan ini supaya tidak ditempelin di tembok musuh dan musuh bisa naik, ya, dan mereka bisa naik, maka biasanya dipanah dengan panah yang ujungnya ada apinya, sehingga kulit hewan itu terbakar. Tapi kalau basah nggak terbakar gitu. Pada saat itu di belakangnya bersembunyi 100 sahabat. Dalam itu kotak itu mereka dorong, ada rodanya, bisa 100 sahabat di dalamnya gitu. Agar dapat menaiki benteng, namun penduduk kota Taif melempari benteng kayu itu dengan batu. Karena kalau tadi pakai panah nggak bisa, ya, maka dilempari dengan batu. Ternyata batu ini berhasil membuat sobek kulit-kulit hewan tadi. Karena proses pembuatannya waktu itu masih sangat sederhana, dan pada saat itu juga para sahabat pada saat sudah sobek kulit-kulit itu diserangi oleh anak-anak panah. Jadi begitu ada yang lempar batu, pasukan kota Taif ini sobek kulit-kulit itu, lalu begitu sobek ada yang sudah siap dengan anak-anak panahnya menyerang para sahabat, sehingga bubarlah sahabat dan gagal lagi upaya itu. Abu Bakar mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kira-kira seperti apa nih? Ada strategi lain nggak? Kita sudah berhari-hari mengepung tidak bisa tembus benteng ini. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kemah Nabi SAW, ya, Nabi lagi dalam kemah, Abu Bakar akan bermusyawarah. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, Allah telah memberitakan kepadaku bahwasanya ia tidak mengizinkan untuk membebaskan Taif. Sudah ada wahyu turun sekarang, Taif nggak bisa. Udah, kembali aja ke Madinah. Maka Abu Bakar berkata, apakah aku memerintahkan orang-orang untuk pulang? Kata Nabi SAW, iya. Pada waktu itu Abu Muhjin Al-Thaqafi, salah satu tokoh kota Taif, sedang ribut mulut dengan Umar bin Khattab. Abu Muhjin berkata, sungguh kalian tidak tahu berperang, bahkan mengepung benteng kami sampai 20 hari tidak bisa menembusnya. Umar membalas, jadi saling caci mulut nih. Umar di bawah benteng mengatakan, kalian hanya seperti biawak yang sedang sembunyi dalam lubangnya karena takut pada musuh. Mau kemana kalian? Demi Allah kami akan menunggu kalian walaupun setahun di sini.
Abu Bakar lalu mendekati Umar lalu berkata, wahai Umar, jangan ucapkan itu. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepadaku kalau Taif tidak diizinkan dibuka oleh Allah. Kita disuruh pulang. Umar bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mendengarkan langsung dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya, aku mendengarkannya secara langsung. Maka Umar berkata, berarti kita balik? Karena Umar masih belum mau balik, Umar mau perang. Gitu. Kata Abu Bakar, iya. Beberapa sahabat masih semangat, terutama yang sempat melarikan diri di lembah Hunain. Mereka merasa bersalah, kemarin kan lari di lembah Hunain, sekarang masa di Taif harus pulang lagi. Mereka masih semangat gitu. Lalu kemudian mereka ingin punya andil dalam pembebasan kota Taif. Mereka berkata, demi Allah kita jangan balik sampai membuka Taif. Mereka mendatangi Nabi SAW lalu mereka memohon izin, mengatakan, wahai utusan Allah, izinkan kami menyerang dan menembus kesalahan-kesalahan kami. Lari dari Hunain kemarin memalukan, kami ingin menembus kota Taif. Kata Nabi SAW, Allah belum mengizinkannya. Percuma, biar kalian serang bagaimanapun tidak ada gunanya. Allah tidak izinkan, kita tidak akan menang. Mereka terus memohon kepada Nabi SAW, ya Rasulullah izinkanlah ini jihad, ini kesempatan segala macam. Sampai Nabi SAW mengatakan, silahkan kalau kalian mau coba, silahkan saja. Akhirnya mereka karena dapat izin, mereka pakai kekuatan, saling memotivasi sahabat yang lari-lari semua tadi. Ayo kita serang kesempatan. Kalau kita berhasil maka kita berarti mendapatkan karunia-Nya Allah. Kalau enggak berarti sudah kita pulang gitu. Ternyata pada saat mereka berusaha juga dengan kekuatan penuh menyerang kota Taif juga tidak bisa. Dan ternyata anak-anak panah penduduk kota Taif betul-betul mengalahkan mereka, ya, membuat banyak sekali sahabat yang luka gitu. Nabi SAW lalu berkata, bukankah sudah aku katakan, sekarang baliklah gitu. Mereka berkata, wahai utusan Allah, kalau begitu doakan mereka agar mereka binasa. Kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah hidayah penduduk kota Taif. Malah bukan Nabi SAW doakan kebinasaan, tapi Nabi doakan hidayah. Nabi SAW, teman-teman sekalian, pada saat itu belum langsung bubar dan masih menunggu sekitar 10 hari. Jadi betul memang sudah tidak serang lagi, tidak ada penyerangan, tapi Nabi masih di situ 10 hari. Ada tujuannya, dengan harapan penduduk kota Taif datang dan akhirnya masuk Islam, juga memohon agar para tawanan mereka, tadi kan ada berapa ribu wanita, berapa puluh ribu anak-anak, itu supaya harta-harta mereka, mintalah, mohon supaya dikembalikan gitu. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang datang. Maka Nabi SAW pun mengiklankan bahwasanya akan dibagi ghanimah. Perang Hunain dibagi sekarang. Karena kan harta sudah banyak. Kota Taif memang masih ada tapi belum ditembus bentengnya. Nabi SAW memulai pembagian kepada para mu'allaf dan dimulai dari pimpinan kota Mekah Abu Sufyan. Nabi SAW memerintahkan agar Abu Sufyan diberi 100 ekor unta. Dan ada salah satu ceramah saya, pernah saya keliru menyampaikan ya teman-teman, sekalian saya luruskan. Saya pernah salah sebut, saya katakan 100.000 ekor. 100 ekor ya, keliru, bukan 100.000. Karena memang unta cuma 24.000 jumlahnya. Ini kesalahan penyebutan ya. Dan semoga Allah maafkan tentunya. Yang benar 100 ekor unta. Dan diberikan 100 ukiah emas dan perak. Ya, satu ukiah itu mungkin beratnya, dia kotak, ya, bulat ya. Mungkin bisa 2,5 kilo ya, 2 kilo setengah emas ya, dan perak itu biasanya bulat-bulat di zaman dulu gitu. Mereka belum punya cetakan, maka emas itu sifatnya bulat-bulat. Maka diberilah kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Ini 100 ekor banyak ya. Satu ekor unta sekarang itu kalau yang kita katakan yang bagus bisa ratusan juta nilainya. Kali 100 ya banyak, miliaran. Belum lagi ukiah, 100 ukiah emas. Berarti kalau kita hitung 2 kilo saya satu ukiah, itu berarti sudah 200 kilo emas dikasih. Karena ini mu'allaf, disuruh agar hatinya tetap dalam Islam. Abu Sufyan masih berkata, anakku Yazid wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, kasih juga anaknya Yazid 100 ekor unta, 100 ukiah emas dan perak. Banyak sekali. Abu Sufyan pada saat itu masih mengatakan lagi, anakku ya, diminta lagi untuk awalnya diminta buat Muawiyah, anakku Muawiyah. Maka Nabi SAW mengatakan berikan Muawiyah, kasih 100 ekor unta dengan 100 ukiah. Abu Sufyan bilang lagi anakku Yazid, karena dua orang ini yang dianggap calon pemimpin Mekah.
Maka kata Nabi SAW, kasih juga Yazid 100 ekor unta, 100 ukiah emas dan perak. Banyak sekali nih. Abu Sufyan pada saat itu, karena dia minta untuk anak-anaknya dan dikasih, maka semua itu sempat ditaruh sama dia di atas kain yang besar. Kain yang besar. Lalu dia berusaha mengangkatnya tapi tidak mampu karena beratnya. Dia sempat bilang kepada muslimin di sekitarnya, bantulah aku mengangkatnya. Karena banyaknya. Berarti dia sekarang punya 300 ukiah emas. Berat karena dia 100, anaknya dua-dua 100, 300 ukiah emas. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, tapi kamu angkat sendiri. Minta terlalu banyak harta ya silakan angkat sendiri, gitu kan. Maka Abu Sufyan pun berusaha mengangkatnya sampai akhirnya dia berhasil mengangkatnya. Saking subhanallah ya, orang kalau cinta dengan harta biasanya ya, biar berat bisa diangkat ya. Keluar tenaga ekstranya gitu. Tentu Abu Sufyan masih dalam mu'allaf, baru masih Islam gitu kan. Dia terus berusaha mengangkat kain tersebut dari atas pundaknya sampai akhirnya berhasil, dan dia jalan sambil membungkuk gitu kan. Nabi SAW pada saat melihat itu sempat tersenyum dan berkata, Subhanallah, ya, sambil geleng-gelengin kepala, bagaimana mereka cintanya dengan dunia. Nabi SAW juga memanggil Uyainah bin Muhsin. Siapa orang ini? Pemimpin suku Ghatafan tadi, yang buat masalah nih, masuk di benteng musuh malah motivasi musuh. Nabi malah panggil, mana Uyainah? Kasih dia 100 ekor unta, kasih juga 100 ukiah emas. Banyak sekali. Ini pengkhianat tadi. Tapi minta maaf. Nabi SAW anggap mu'allaf, sudahlah. Kasih juga. Di sini kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Walaupun Uyainah memiliki akhlak dan perilaku yang buruk, tetap beliau berusaha membalas dengan kebaikan. Nabi SAW juga membeli Aqra' bin Harith dan Safwan bin Umayyah yang sama. 100 ekor unta masing-masing dan 100 ukiah. Terus saja Nabi SAW membagi-bagi kepada para sahabat dengan nilai yang sama sampai keluar istilah dari para sahabat orang-orang yang mendapatkan seratusan. Karena Nabi SAW bilang 100 unta, 100 ukiah emas, 100 ukiah perak, begitu terus. Jadi orang-orang yang pertama Nabi kasih ini mendapatkan julukan orang-orang yang dapat seratusan. Seorang Badui sempat datang dan masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, meminta ghanim, ya Rasulullah, berikanlah untukku ya, kambing, domba. Itu banyak domba tuh. Dombanya 40.000 ekor. Dan waktu itu dikumpulin domba itu satu tempat, kambing satu tempat. Nabi SAW bilang, kau mau domba? Dia bilang iya. Orang ini baru masuk Islam, orang Badui. Kebetulan kampung dia di dekat Taif itu, gitu kan? Di sebelah kota Taif. Maka kata Nabi, dia minta, ya Rasulullah berikan saya satu domba. Dia minta satu domba saja. Kata Nabi SAW, ini lembah, ada sisi lembah sebelah kiri. Kamu lihat? Dia bilang iya. Sisi sini kambingnya, dombanya ambil semua. Banyak, ratusan ekor. Dia bilang, ya Rasulullah, jangan ada olok-olok saya. Saya hanya minta satu. Nabi SAW tidak sama sekali. Ambil, sisi sini punya kamu semua. Maka pada saat dia lihat itu, dan Nabi sampaikan, sahabat semua menyaksikan gitu. Maka dia mendatangi lembah itu untuk mengambil haknya dia, gitu kan. Dia mengira ada dari muslimin yang akan menghalanginya. Karena dia baru masuk Islam. Andilnya dalam Islam masih belum banyak gitu. Kok bisa dapat sebanyak ini? Ternyata tidak ada satu orang pun dari muslimin yang menahannya. Apa yang terjadi? Efeknya apa? Dia lalu membawa ratusan ekor dombanya tadi menuju ke sukunya langsung. Dia tinggalkan wilayah itu, dia pergi ke sukunya. Lalu baru di depan pintu dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kalian miskin. Maka mereka datang semua, ada apa? Lihat, saya masuk Islam, saya dapat nih. Ini baru menang di Hunain, dapat semua ini. Padahal saya baru masuk Islam. Kalian segera masuk Islam, dapat juga nih. Rame-rame pada datang, orang Badui gitu kan. Saking banyaknya sampai mereka mengurumuni Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain pada minggir. Orang baru masuk Islam, ya Rasulullah, saya syahadat, syahadat Rasulullah, ganimah. Minta ganimah. Uniknya Nabi SAW kasih si fulan, tapi saking banyaknya mereka
Dan orang-orang Badui kasar-kasar gitu kan. Dekati Nabi SAW sampai bajunya Nabi di atas rida jatuh. Lalu kata beliau dalam hadis Bukhari, wahai manusia, kembalikan bajuku dulu. Aku tidak akan, apapun yang Allah berikan aku dari nikmat, aku tidak akan tahan kepada kalian. Aku akan kasih. Maka mereka pun mengembalikan baju Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberikan semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Dan Nabi SAW pada saat itu didatangi juga oleh satu orang Badui. Rupanya yang lain dapat, dia belum, dia datang dari belakang. Apa yang dia lakukan? Ini baru mau belum masuk Islam malah. Baru mau masuk Islam ini. Dia syahadat, begitu dia syahadat langsung dia pegang baju Nabi dengan keras. Dia mengatakan, hai Muhammad, berikan bagianku. Kan sudah Islam. Karena sesungguhnya Quraisy kaum yang tidak adil. Ini sudah minta caci maki lagi gitu. Maka Umar bin Khattab dengar, marah. Umar bilang, ya Rasulullah. Langganannya Umar. Leher hilang. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan hai Umar, biarkan. Orang-orang ini baru masuk Islam, belum ada iman dalam hatinya, biarin aja. Lalu beliau, Nabi SAW berkata pada orang tersebut, atau sudah dikasih, apa kau sudah ridho? Dia bilang, iya ya Rasulullah, saya sudah ridho. Gitu. Dikasih, gitu kan. Nabi SAW memberikan semua suku, termasuk muhajirin. Semua, sudah selesai orang-orang ini, mu'allaf sudah dikasih, dibagikan kepada seluruh muhajirin, semua suku-suku kecuali Ansar. Ansar Nabi gak kasih nih. Dulu asli Madinah gak dikasih. Di bawah, di dalam tawanan terdapat ada wanita tua. Nanti saya akan kembali ke Ansar ya. Tapi kita ceritakan sedikit, ada tambahan. Ada satu wanita tua di dalam pasukan tawanan perang, namanya Syaimah binti Harith. Umurnya sudah 70 tahun waktu itu. Dia teriak-teriak, wahai muslimin, saya adalah saudari Nabi kalian. Kata orang-orang Muslim, kami nggak pernah tahu Nabi punya saudari. Nabi saudaranya aja nggak ada gitu kan. Nabi kan lahir sendiri, begitu lahir kan meninggal ya. Ayahnya meninggal di umur 6 bulan, kemudian karena meninggal Aminah nggak nikah lagi, berarti nggak ada saudara. Gitu kan. Dan Aminah meninggal pada saat Nabi SAW umurnya ya 6 tahun, gitu kan. Maka tidak ada saudara. Dia bilang, coba hadapkan aku kepada Nabi kalian. Dihadapkan kepada Nabi SAW. Kata pasukan muslimin, ya Rasulullah, ini perempuan ngaku-ngaku saudari anda. Gitu. Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, tanya kemudian, siapa anda? Siapa engkau? Dia bilang, saya Syaimah binti Harith As-Sa'di. Kalau masih ingat teman-teman sekalian, Nabi SAW disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Nama suaminya Halimah siapa? Harith. Ya, waktu itu kita jelaskan ya. Waktu Halimah datang bersama suaminya Harith. Harith ini rupanya sama Halimah punya anak perempuan yang waktu Nabi lagi disusuin itu sudah dewasa. Namanya Syaimah ini. Maka waktu dia sebutkan nama itu, dia bilang, aku adalah anaknya Halimah Sa'diyah. Kata Nabi SAW, apa tandanya kalau engkau adalah saudari susuanku? Kata Syaimah, dulu waktu anda masih kecil disusuin, gitu kan? Anda pernah marah padaku dan menggigit pundakku. Kata Syaimah. Kata Nabi SAW, engkau benar. Nabi dapat wahyu sampaikan kalau ini memang betul saudarimu sesusuan. Karena kan Nabi SAW disusui oleh ibunya kan gitu. Maka kebetulan memang Syaimah masuk Islam, syahadat pada saat itu. Maka Nabi SAW menawarkan Syaimah, maukah ikut bersamaku ke Madinah? Dia bilang, saya bagian dari kaum, sudahlah biar saya tinggal di sini saja. Dan suku Sa'diyah itu bagian daripada cabang suku Hawazin, jadi kan. Dan dia masuk dalam tawanan perang. Maka Nabi SAW pun membebaskan dia. Artinya pergilah silakan, ya, dikasih sebagian harta lalu pergi. Di dalam tawanan juga ada satu orang namanya Suraqah bin Malik al-Jush'umi. Masih ingat kita Suraqah yang mengejar Nabi SAW waktu mau hijrah bersama Abu Bakar. Akhirnya kudanya tenggelam di tanah, gitu kan. Karena sudah 3 kali dia berusaha gagal, maka dia ketakutan lalu dia mengatakan, hai Muhammad, berikan aku keamanan. Lalu Abu Bakar kan menulis surat. Waktu itu masih di kulit hewan, jaminan, kalau ini jaminan dari Nabi SAW untuk Suraqah. Suraqah waktu itu ternyata tidak masuk Islam sampai perang ini, perang Hunain, gitu kan. Maka Suraqah juga teriak-teriak mengatakan,
Wahai muslimin, aku memiliki surat keamanan dari Nabi kalian. Gitu. Para sahabat membawa suraka ke hadapan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, masih ingat nggak? Saya mengejarmu pada saat hijrah ke Madinah. Kemudian kuda saya tenggelam dan seterusnya sampai ada surat ini dikeluarkan dari bajunya, surat kulit. Kata Nabi, yang ditulis oleh Abu Bakar. Kata Nabi SAW, hari ini adalah hari kemuliaan dan penepatan janji. Betul itu dari saya, bebaskan dia. Bebaskanlah Suraka. Melihat kejujuran dan kebaikan hati Nabi SAW, maka Suraka pun akhirnya syahadat pada saat itu. Kita sekarang pindah ke Ansar, teman-teman sekalian. Kaum Ansar merasa terpukul, kenapa Nabi SAW tidak kasih ghanimah mereka? Maka kaum Ansar pun pada saat itu mengutus satu orang namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Karena di Ansar ini sudah tersebar berita kata-kata begini, Nabi SAW sudah bertemu dengan kaumnya merupakan kita. Ya, karena kan memang mereka keluar dari Madinah, berperang bersama Nabi SAW, membela Nabi pada saat Nabi hijrah. Kok tidak dikasih ghanimah? Unik ini. Semua yang lain dapat, sahabat semua dapat kecuali mereka. Maka saat Ibnu Ubadah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Ansar memiliki beban kejiwaan pada keputusan Anda. Nabi SAW, kenapa? Karena Anda memberikan ghanimah kepada orang lain dan Ansar tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan engkau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, aku bagian dari kaumku. Sa'ad ibn Ubadah pun terpengaruh dengan kejadian itu. Orang yang sudah terkenal dengan keimanannya. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kisah ini riwayat Bukhari menjelaskan tentang bagaimana kedudukan imannya orang-orang Ansar. Luar biasa ini keimanan mereka. Nabi SAW berkata, ikuti kisahnya, kumpulkan untukku semua Ansar dan tidak boleh satupun hadir kecuali mereka. Cuma Ansar saja, khusus Aus dan Khazraj, dua suku yang ikut berperang. Maka berkumpullah seluruh Ansar pada saat itu dan Nabi SAW berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sedang sesat, tidak tahu tentang keimanan, sembah-sembah berhala, lalu Allah memberi kalian hidayah? Bukankah aku datang kepada kalian sementara kalian miskin? Orang-orang Ansar waktu itu jadi pegawai-pegawainya orang Yahudi sebelum Islam. Orang Yahudi menguasai Madinah. Lalu Allah membuat kalian kaya, kebun-kebunnya, panennya besar. Mereka akhirnya jadi penguasa-penguasa di Madinah, bahkan mengusir orang-orang Yahudi. Bukankah terkalahkan musuh kalian orang-orang Yahudi dan Allah memberikan kemenangan dengan aku datang? Sehingga kalian akhirnya memahami kalau mereka itu jahat tadinya. Setiap kali Nabi SAW bertanya pertanyaan ini, selalu orang-orang Ansar mengatakan, Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan. Lillahil manni wal fadl. Selalu mereka mengatakan hanya milik Allah dan Rasulnya pemilik karunia. Dan mereka sudah mulai merasa bersalah nih, gitu kan? Nabi SAW lalu berkata, dan pasti kalian benar kalau kalian berkata begini. Kalian bisa menjawab aku, kata Nabi SAW. Kalian bisa bilang, engkau datang hai Muhammad kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu. Kaummu mengusirmu dari Mekah, lalu kamu datang kepada kami dan kami menerimamu. Datang dalam keadaan miskin, nggak bawa harta sama sekali. Engkau bersama dengan para sahabat Muhajirin hijrah tanpa ada miskin dan kami memberimu. Orang-orang Ansar kan para membagi-bagi, memberikan harta segala macam. Dan kamu terusir dan kami melindungimu. Kalian bisa bilang itu. Kaum Ansar serentak semua menjawab, sungguh milik Allah dan Rasulnya karunia dan kebaikan. Lillahi manni wal fadl, lillahi wa rasuli manni wal fadl. Mereka terus mengulangi kalimat itu. Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, ini kalimat yang luar biasa. Apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang yang lemah dan aku bergantung dengan iman kalian? Mereka memang lemah, jadi saya kasih harta. Saya yakin karena keimanan kalian, kalian tidak akan butuh itu, gitu. Karena kekayaan banyak di Madinah. Ini harta rampasan gampang gitu. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar pada saat manusia membawa unta dan kambing sementara kalian membawa pulang Rasulullah SAW? Maka serentak seluruh Ansar menutup wajah-wajah mereka dengan imam mereka sambil menangis dan mereka mengatakan, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya.
Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar di semua lokasi peperangan atau di semua di lokasi Bi'rana tadi. Bagaimana bisa teman-teman sekalian? Tentu kalau kita paham di sini bagaimana bisa seseorang beriman tidak memahami bahwasanya harta tidak akan pernah senilai dengan Nabi SAW. Mungkin mustahil. Dan jawaban Nabi SAW ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman. Kalau teman-teman di sini masih belum tangkap, itu perlu mendalami lagi lebih dalam ilmu agama. Karena bagaimana Nabi SAW bilang, orang-orang pulang dengan harta, kalian pulang dengan Rasulullah. Fahami kalimat ini. Artinya, biarpun mereka pulang bawa harta, saya pun tidak bawa harta. Saya pulang bersama kalian. Mana lebih mahal? Maka Nabi SAW lalu mendoakan, waktu lihat orang Ansar semua menangis, mengatakan, Ya Allah, kasihanilah Ansar. Kasihi mereka, kasih mereka harta, kasih mereka keturunan yang baik. Anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar, Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua orang yang mengasihi Ansar. Maka dengan doa ini seluruh Ansar bergembira dan Nabi SAW pun, dan akhirnya mereka pun menerima keputusan Nabi SAW. Tentu yang dimaksud sini tidak diberikan harta ghanimah adalah harta tadi ya, unta sama emas dan perak. Tapi orang-orang, perempuan dan anak-anak sudah dibagiin. Ansar juga dapat itu. Khusus untuk manusia mereka dapat bagian, tapi harta mereka nggak dapat bagian, gitu kan? Karena memang yang dapat dari tawanan perang ini juga bisa dibagiin pada para mujahidin, kan? Jadi tawanan perang. Tentu ini juga teman-teman sekalian ada banyak hadis tentang Ansar ya. Ansar orang asli Madinah. Kata Nabi SAW mencintai Ansar bagian daripada keimanan, membenci Ansar bagian daripada kemunafikan. Gitu kan? Dan kita memang disuruh untuk mencintai mereka, mencintai kota mereka Madinah. Bahkan kalau kita bisa meninggal di Madinah, disuruh meninggal. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal di Madinah maka lakukanlah. Jadi punya fadilah memang mereka. Pada saat Nabi SAW akan kembali ke Mekah, tiba-tiba utusan Hawazin mendatangi Nabi SAW seraya berkata, Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Jadi waktu Nabi sudah bagi semua ini, 10 hari kan Nabi nunggu tadi ya. Nabi tunggu 10 hari, ada nggak utusan Hawazin yang datang? Mau memohon supaya dikembalikan perempuan mereka, anak-anak mereka, harta mereka. Tidak ada. Akhirnya Nabi bagi kepada pasukan. Rupanya waktu setelah dibagi, setelah 10 hari Nabi nunggu, baru datang utusannya. Apa mereka bilang? Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Apalagi nikmatnya hidup. Setelah seluruh wanita dan anak-anak juga harta kami sudah tidak ada lagi. Artinya walaupun kami dalam benteng ini, tapi setelah kalian pulang ini, habis semua. Laki-laki semua di dalam. Gak ada perempuan, gak ada anak-anak. Apalagi nikmatnya hidup. Harta juga sudah habis gitu. Gak ada lagi semuanya. Nabi SAW menjawab, demi Allah, aku tidak menunggu selama waktu ini 10 hari, kecuali berharap kalian datang dan memohon serta masuk Islam. Sekarang semua sudah di tangan orang-orang. Mana mungkin bisa dikembalikan? Udah jadi ghanimahnya orang. Susah gitu. Utusan Hawazin mengatakan, tolonglah kami wahai Muhammad, lakukanlah sesuatu. Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana yang kalian lebih sukai? Harta atau nasab? Nasab maksudnya istri sama anak. Maka mereka bilang, tentu tidak ada yang lebih kami dahulukan daripada nasab. Karena Nabi nggak mungkin suruh kembaliin semuanya. Mana kalian suka? Mau ambil nasab kalian kembali, istri sama anak atau harta? Mereka bilang, kami tidak akan dahulukan nasab. Nasab pasti kami dahulukan istri dan anak. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, saya akan kumpulkan muslimin. Setelah saya kumpulkan, kalian boleh menyampaikan hajat kalian. Lalu dipanggillah, muslimin semua kumpul. 12.000 orang pasukan, kumpul semua. Nabi SAW setelah kumpul, mengatakan, silakan, sampaikanlah hajat kalian. Maka orang-orang Hawazin mengatakan, wahai sekalian manusia. Mereka bukan Islam, mereka kafir. Dan lagi diserang gitu. Kasihanilah kami, sungguh nasab kami akan terputus. Maka kembalikanlah keluarga kami. Para wanita, para orang tua, anak-anak kami kembalikan semua. Nabi SAW lalu berdiri dan berkata, kalau harta kami udah nggak bisa kembalikan. Tapi kalau wanita dan anak-anak orang tua ada di bawah yang ada di bawah naunganku, yang jadi harta rampasan perangku, ambil semuanya. Nabi SAW sengaja lakukan ini untuk memotivasi muslim untuk mengembalikan. Nabi nggak bilang kembalikanlah, karena sudah haknya orang. Harus dia sukarela, gitu kan? Mendengar perkataan itu, serentak kaum muhajirin, ini kekuatan iman para sahabatnya. Karena yang dari harta rampasan perang sudah jadi budaknya nih, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Maka berdiri muhajirin berkata, siapapun di bawah naungan kami, tidak terkecuali muhajirin,
kecuali ya kami bebaskan punya kalian karena kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansar yang tadi tidak dapat harta tapi dapat tawanan manusia berdiri juga mengatakan semua yang di bawah tangan kami milik kalian karena kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ansar jadi tidak mau pulang apa-apa sama sekali. Luar biasa keimanan mereka. Lalu berdiri Uyainah bin Muhsin. Ya. Masih ingat siapa orang ini? Masih hidup nggak ini? Ikutin ya. Maka Kiai Muslim mengatakan, siapapun di bawah tangan saya tidak kembali pada kalian. Dia nggak mau. Berdiri lagi Abbas bin Mirdas, ya, kepala suku Sulaim. Ada suku Sulaim yang saya bilang 1000 orang datang ikut perang, gitu kan. Kemudian kepala sukunya namanya Abbas bin Mirdas. Dia berdiri karena dia lihat Uyainah, dia bilang, siapapun di bawah naunganku tidak akan kembali pada kalian. Uniknya, suku Sulaim, sukunya Abbas ini, ya, berdiri lalu mengatakan, siapapun di bawah naungan kami, milik kalian. Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Abbas balik lalu mengatakan, kalian sudah mempermalukanku. Saya sudah coba bertahan supaya jangan ganima itu dikembalikan. Kalian mau kembalikan, gitu kan? Abbas mengatakan tidak. Demi Rasulullah SAW kami akan dahulukan, gitu kan? Maka Nabi SAW lalu mendatangi Abbas. Jadi yang tidak melepaskan cuma 2 orang, Uyainah bin Muhsin dan Abbas bin Mirdas ini. Maka Nabi SAW datangi 2 orang ini, Uyainah sama Abbas. Bebaskanlah, kata Nabi SAW. Harta gua punya kalian, silakan, emas, unta ambil, domba segala. Tapi jangan ini, manusia kembalikan, jalur nasabnya orang, kembalikan saja. Apalagi mereka memohon. Mereka mengatakan, wahai utusan Allah, dua-duanya bilang, sudah jadi milik kami. Gitu. Kata Nabi SAW, saya gantikan dengan harta, asal kalian mau bebaskan. Yang uniknya, Abbas bilang, baiklah ya Rasulullah. Uyainah bilang begini, berapa? Masih nego. Sudah tadi berkhianat, dikasih harta, nego lagi. Ada nggak orang di sini begitu? Kata Nabi SAW, 1 jiwa, 1 orang yang di bawah naungan, tapi tidak disebutkan berapa orang di bawah naungan dia. 1 jiwa, saya akan ganti dengan 4 ekor unta. Kata Uyainah, saya setuju. Negosiasi. Dengan demikian akhirnya semua tawanan Hawazin yang manusianya bebas. Akhirnya dibebaskan. Pada saat itu subhanallah terjadi hikmah yang sangat besar dari kejadian tersebut. Setelah itu, ya, kejadian ini, pemimpin mereka Malik bin Auf, masih ingat yang dari 24 tahun, pemimpin perang mereka, tersentuh. Ini luar biasa agama ini. Selama ini kalau mereka perang, tawanan perang mustahil dikembalikan kecuali dengan tebusan. Ini hanya karena permintaan pemimpin mereka semua kembalikan. Dan ini puluhan ribu orang ini. 50.000 orang tadi, kan gitu. 30.000 tadi wanitanya, 20.000 anak-anaknya, ini dikembalikan semua. Maka pada saat itu dia masuk Islam. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Tapi sebelumnya dia sempat bilang sama pasukannya, kan dia berada di Lai tadi, ada satu benteng di, bukan kota Taif tapi di luar kota Taif. Dia mengatakan pada pasukannya, sungguh kita hanyalah setetes air di pulau yang besar. Percuma. Kita kalau tidak menyerah sekarang sama muslimin, seperti Mekah masuk Islam akhirnya bebas mereka, percuma. Kita akan kehilangan apa-apa. Kita setetes air di lautan yang luas. Semua suku Arab sudah tunduk dengan kaum muslimin. Kita tidak akan bisa menghadapi muslimin dan setiap orang di antara kita bahkan tidak bisa menuju ke kota Taif dari Lai ini. Dari kota ke kota gitu. Nggak bisa lagi. Nah, yang di dalam juga benteng nggak aman lagi keluar. Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi Muhammad telah membebaskan jalur nasab kita. Itu sebuah kemuliaan, gitu kan? Maka Malik pun mengajak mereka masuk Islam, mereka tidak mau. Malik akhirnya pergi sendiri dan akhirnya syahadat di hadapan Nabi SAW. Dan ini cukup memukul masyarakat kota Taif, suku Hawazin umumnya. Nabi SAW sempat ingin menguji imannya Malik bin Auf, tadi dia pemimpin perang. Maka Nabi SAW mengutus dia untuk menyerang kota Taif. Sekarang sudah ke Bi'rana ya, sudah jauh dari Taif. Nabi SAW utus pasukan kecil, 8.000 orang, 9.000 orang. Hai Malik, kau pemimpin, serang sekarang kotamu sendiri.
Nabi mau uji imannya, benar gak orang ini masuk Islam? Dan ternyata betul, dia jujur. Dia menyerang terus kota Taif, dia kepung, dan memang dia tidak bisa tembus karena Allah belum izinkan gitu kan. Sampai akhirnya Nabi SAW memanggilnya, mengatakan kembalilah. Maka dia pun kembali. Nabi SAW pada saat itu masih di lokasi Jirana, tempat ghanimah disimpan dan dibagikan. Pada saat itu beliau berangkat menuju ke Mekah, 30 kilo dari kota Mekah. Dan waktu itu beliau sempat niat ihram dari situ. Makanya dikenal dengan umroh Jirana. Dan sebagian ulama sekarang mengatakan ada tempat mikot di luar Mekah namanya Jirana, sekitar 30 kilo dari kota Mekah. Karena Nabi SAW sempat berihram dari situ, dikenal dengan umroh Jirana. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Nabi SAW kembali ke Madinah. Dan beliau memerintahkan agar haji pada saat itu dilindungi dan dijaga oleh gubernur beliau di Mekah namanya Utad ibn Usaid tadi. Nabi SAW juga memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji pada tahun 8 Hijriah itu. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW sendiri memimpin haji yang dikenal dengan Haji Wada. Namun yang kita bahas sekarang masih tahun 8 Hijriah ya. Akhir tahun 8 Hijriah, musim haji. Nabi SAW suruh Abu Bakar pergi memimpin haji. Nanti kan kita kembali ke histori haji itu ya. Ada sedikit kejadian di situ. Turunnya surah At-Taubah, dan kita tutup dengan surah At-Taubah nantinya insyaAllah. Pada awal tahun 9 Hijriah di bulan Muharram, pas selesai haji, pemimpin kota Taif namanya Urwah bin Mas'ud. Tadi yang saya bilang lagi pergi ke kota Jarash di negeri Syam untuk belajar alat-alat peperangan gitu kan. Kembali dan dia dengar apa semua yang terjadi ini. Kejadian semua terjadi didengar sama dia. Tiba-tiba dengan izin Allah Islam masuk dalam hatinya. Dia mengajak kaumnya, kalau begitu kenapa kalian tidak masuk Islam? Kalau kalian masuk Islam pasti tidak ada penyerangan, kalian tinggal ikuti ajarannya, selesai seperti Mekah. Kenapa harus repot? Mereka bilang kami nggak mau. Urwah pun menyusul ke Madinah lalu mengikrarkan syahadatnya di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW tentu gembira dengan masuk Islamnya Urwah. Urwah sempat belajar dan bertanya banyak hal dengan Islam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan iman dan ilmu dalam hatinya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku pulang untuk mendakwahi kaumku. Kota Taif, Hawazin ini semua saya mau dakwahin. Kata Nabi SAW, percuma. Mereka akan membunuhmu karena mereka masih membenci, mereka tidak mau. Urwah berkata, wahai utusan Allah, ini kewajibanku, aku harus menyampaikan agama Allah kepada mereka. Lalu kata Nabi SAW yang kedua kali, mereka akan membunuhmu wahai Urwah. Kata Urwah, ya Rasulullah, walaupun mereka membunuhku, aku tidak peduli. Izinkanlah aku pulang. Kata Nabi SAW, baiklah. Kalau begitu, pergilah. Maka akhirnya pergilah Urwah pulang ke kaumnya. Pada saat tiba di Taif, seluruh penduduk Taif menyambutnya dengan meriah karena tahu ini. Mereka belum tahu kalau Urwah sudah dari Madinah, sudah syahadat. Mereka tidak tahu. Mereka cuma kirim berita. Urwah cuma mengatakan masuk Islam lah karena kejadian sudah begini dan begitu. Tapi mereka tidak tahu karena Urwah belum masuk ke Taif, baru mengirim surat kepada mereka. Mereka nolak, Urwah ke Madinah sendiri, lalu Urwah kembali. Waktu datang disambut dengan meriah. Di kota Taif teman-teman ada satu patung, ya. Patung ini namanya Al-Lat, ya, Al-Lat. Dan ada dalam Al-Quran kan ada disebutkan Al-Lat, dan dalam sirah-sirah Nabi dan juga dalam hadis-hadis Nabi ada disebutkan Lat dan Uzza. Ya. Mereka kalau bersumpah atas Lat dan Uzza. Uzza itu ada patung juga di situ, dan ada Lat. Lat di kota Taif di suku Hawazin. Uzza nanti kita jelaskan ada tempatnya tentunya. Urwah bin Zubair atau biasanya orang-orang Taif kalau mereka baru datang dari safar pasti mereka pergi ke Al-Lat itu, ke patung itu. Kesannya kayak kasih sesajen, mengucapkan bersyukur kepada patung karena dia berhasil selamat dan begitulah. Mereka heran kenapa Urwah ini begitu masuk kota Taif nggak ke sana. Maka simpang siur berita. Ada di antara mereka mengatakan, oh mungkin Urwah letih, mungkin besok dia akan pergi. Sebagian tokoh-tokoh Taif sempat mendatangi Urwah dan berkata, wahai Urwah, kenapa anda tidak mampir ke Lat? Dan ternyata mereka kaget karena Urwah mendakwahi mereka dengan Islam. Dan mereka nolak. Lalu Urwah keluar mendakwakan Islam di kota Taif. Mereka nolak semuanya. Maka karena Urwah merasa ditolak,
Maka dia pun akhirnya naik ke atas rumahnya, di atap rumahnya, lalu dia azan untuk sholat. Pada saat itulah beberapa tokoh-tokoh kota Taif melemparinya dengan anak panah, akhirnya Urwah mati syahid radhiyallahu anhu di tangan kaumnya sendiri. Kejadian ini betul-betul memukul masyarakat kota Taif karena dua pimpinan mereka yang mereka sangat dengar, Malik bin Auf dan Urwah bin Mas'ud, semuanya masuk Islam. Sampai akhirnya mereka bermusyawarah. Ini harus ada jalan keluar. Kesimpulan terakhir, mereka mau masuk Islam. Satu kota Taif, Hawazin siap masuk Islam. Tapi mereka utus utusan dulu, suruh nego dengan Nabi SAW. Nego mereka unik-unik nih. Utusan mereka mengatakan begini, hai Muhammad, kami Nabi kan sudah sambut waktu mereka datang ke Madinah. Iya, kenapa? Dia bilang, hai Muhammad, kami mau masuk Islam, tapi dengan syarat, halalkan buat kami zina. Zina boleh. Semua kami ikuti, asal zina boleh. Kata Nabi SAW, Allah sudah mengharamkan, nggak boleh. Islam ya Islam, patuhi peraturan kami. Kembali lagi musyawarah. Habis itu mereka utus lagi orang, bicara lagi, hai Muhammad, kami masuk Islam. Zina juga haram, nggak apa-apa. Tapi lagi, halalkan buat kami khamar. Kata Nabi SAW, nggak bisa, khamar haram. Nggak boleh mabuk-mabukan dalam Islam, nggak bisa. Ganti minuman lain yang halal, nggak mau. Pulang lagi, negosiasi, musyawarah, balik lagi ke Madinah. Hai Muhammad, kami sepakat masuk Islam. Zina haram, khamar haram. Halalkan kami riba. Nabi SAW mengatakan riba haram, nggak bisa. Dosa besar gitu. Musyawarah lagi terus gitu. Lalu setelah musyawarah nggak ada lagi karena tiga hal ini yang mereka jadikan tradisi mereka. Perempuan-perempuan berzina setiap malam disuruh menari, tokoh-tokoh mereka berzina, istrinya ataupun tidak bisa melarang. Gitu kan? Itu sangat besarnya pengaruh itu. Mereka juga mabuk-mabukan. Khamar itu seperti air putih. Ya. Mereka juga suka bermain riba, pinjamin, nanti berbunga, haram semua dalam Islam. Sudah ditolak semua oleh Nabi SAW dan mereka tahu waktu Nabi masuk di Mekah, Nabi lakukan penghancuran patung-patung. Berarti patung mereka juga akan dihancurkan. Dan di situ ada patung Lat, mirip dengan Hubal di Mekah, yang Nabi colok matanya itu. Ya. Masih ingat ya? Allahu a'lam. Enggak ada tanda-tanda ingat. Mereka bilang, hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Ya. Tapi ada syaratnya. Kalau engkau akan menghancurkan Lat, jangan kami yang hancurkan. Kami nggak berani, karena mereka yakin ini Lat ini teman-teman sekalian, yang pegang dan bersihkan ini harus orang khusus, dianggap orang suci. Orang umum nggak boleh. Kasih sesajen pun melalui orang ini baru ditaruh. Kalau enggak bisa kualat. Dan mereka tidak boleh melihat matanya Lat. Sebagaimana juga di Mekah, waktu mereka bilang tidak boleh lihat matanya Uzza, Hubal. Kalau lihat matanya Hubal bisa kualat. Makanya Nabi colok matanya dengan tongkat supaya hancur. Gak ada hubungannya mata berhala begini bisa berpengaruh. Kata Nabi SAW, baiklah. Kalau cuma itu gampang. Nabi SAW utus bersama mereka Amr bin As. Amr bin As ini salah satu tokoh Mekah, tapi sudah masuk Islam. Dan orang Taif tahu dia siapa. Ini termasuk mensucikan patung-patung lah, untuk membuktikan setelah Islam gak ada lagi patung. Amr bin As pergi kepada mereka dengan mereka. Begitu tiba di sana, semuanya syahadat, masuk Islam semua satu kota ini, satu suku ini Hawazin sekian puluh ribu orang. Lalu mereka menyaksikan, datanglah Amr bin As menghancurkan patung-patung mereka, termasuk Lat. Waktu dihancurkan, baru mereka sadar ternyata ini patung-patung, nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka pada saat itu pula seluruhnya masuk Islam dan seluruhnya meyakini, bahkan mereka akhirnya mengumpulkan batu-batu patung mereka, mereka hancurkan sendiri, mereka buang sendiri dengan sendirinya akhirnya. Dan pada saat Mekah, Taif dan suku terbesar Hawazin ya, sudah masuk Islam, maka sisa-sisa suku Arab berbondong-bondong masuk Islam pada saat itu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala pada saat itu karena masyarakat Arab sudah dengar Mekah takluk, Taif takluk, dan ini dua suku termasuk suku yang sangat besar jumlahnya di antara orang Arab, maka mereka pun yang kecil-kecil ini semua pada datang ke Madinah dan berbondong-bondong datang. Dan saking sesaknya Madinah sampai dikatakan tidak ada celah orang untuk bergerak. Kata orang bersuku-suku, ribuan orang datang, dan Allah turunkan surah An-Nasr.
Ini penutupan bahasan kita. Surah nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang kepadamu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan di sini kata ulama tafsir maksud dalamnya berentetan setelah kesepakatan Hudaybiyah, takluknya Khaybar, dengan takluknya Mekah, takluknya Taif. Dan akhirnya seluruh jazirah Arab takluk pada saat itu. Dan kalian atau kalian akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah kepada Allah dan memujinya serta mohon ampun kepadanya, sungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Sampai sini teman-teman sekalian, alhamdulillah perang Hunain sudah kita selesaikan walaupun agak panjang ya. Bahasanya ini sampai 10:30 ya. Dan kita akan lanjutkan insya Allah kalau Allah mudahkan nanti pertemuan akan datang perang Tabuk tahun 9 Hijriah, dan kita akan susul dengan kejadian-kejadian besar di sana, diantaranya penjelasan masalah surah At-Taubah dan pembongkaran kedok para munafikin, para kaum munafikin. Mohon maaf, saya ada pengajian lagi di tempat lain dan cukup jauh di BSD, dari sini ujung dengan ujung gitu ya. Jadi saya mungkin tidak bisa membaca pertanyaannya, dan saya berharap tidak bertanya memang. Antum ambil ilmunya bawa pulang. Kalau ada yang kurang jelas tinggal review kembali. Insya Allah di YouTube akan ada ceramah-ceramah kita ini. Allahu a'lam. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan bahasan ini, dan saya pamit tolong dimudahkan jalannya untuk keluar karena saya harus cepat ke sana. Semestinya ceramah saya jam 10 tapi ini sudah 10:30. Saya hanya mengejar tadi untuk menyelesaikan bahasan tentang perang Hunain. Tadi insya Allah tidak ada halangan kalau Allah mudahkan di pertemuan akan datang. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan berhubungan dengan masalah perang Hunain dan pembebasan kota Mekah, ditulis saja. Nanti tetap kita usahakan jawab pada saat selesai membahas masalah perang Tabuk. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.